Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Mendengar rencana itu, kedua gangster itu panik. Dalam hukum pidana, pembunuhan dan perampokan adalah hukuman mati. Sang gangster jangkung meratap. Sial, aku buta oleh uang. Ini pertama dan terakhir kalinya. Tolong ampunilah aku. Yang pendek pun bersujud. Aku berjanji akan berubah. Ampuni kami. Yu Lianhua mendengus dingin, menendang salah satu ke dalam pangsit, berkata tegas, menyelamatkanmu? Jika Ju Junsi tak datang tepat waktu, apa kalian mau menyelamatkanku? Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Ju Junsi memandang gadis kecil itu dengan kagum. Setelah segala kejadian tadi, siapapun pasti menangis ketakutan. Namun Lianhua tetap berani menginterogasi gangster dengan tenang. Sang gangster jangkung tergesa-gesa menjawab, dia, gadis kecil seperti pelayan, yang membayar kami 200 tael untuk menyergapmu. Kami disuruh melemparmu ke jurang, membuat keributan sehingga kau jatuh. Duit 200 itu jadi milik kami. Tolong ampuni, jangan laporkan kami. Membuat aku jatuh dari jurang lalu mengancam dengan parang? Itu yang kau katakan? Lianhua menatap tajam pria berjenggot tipis itu. Sang gangster buru-buru membantah, parang itu hanya untuk menakut-nakuti. Kami pikir, kau gadis kecil tak berdaya, jadi gampang membuatmu takut dan pingsan. Lianhua mengambil parang, memeriksa, memang tumpul dan tak diasah. Dua pria ini mabuk dan nekat, tak heran mereka lari saat Ju Junsi datang. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Jika kau jujur, aku bisa lunak, tapi jika bohong, aku tak segan bertindak. Desak Lianhua, ingin tahu siapa dalang yang mengincar nyawanya. Sang gangster jangkung panik, hanya pelayan yang datang memberi kami uang. Aku bahkan tak tahu siapa dia, tapi dari pakaian, pasti anak keluarga kaya. Pelayan keluarga kaya? Hanya segelintir keluarga kaya di kota, dan mereka jarang berhubungan, apalagi memiliki dendam. Siapa yang sanggup bayar pembunuh bayaran? Sang gangster pendek tampak licik, bertanya, sudah kukatakan siapa yang bayar? Lepaskan kami, aku akan beritahu. Lepaskan? Kalau kalian bohong, aku kemana harus cari? Aku janji, jika pelaku asli ditemukan, aku tak akan melaporkan kalian atau mengambil nyawa. Balas Lianhua. Sang gangster pendek menatap Ju Junsi, mendapat jaminan, lalu berkata, gadis itu masuk pintu samping. Ada yang menunggu di dalam. Pintu kecil itu tak bertanda, jadi pemuda itu keliling ke pintu utama dan lihat dua karakter besar tertulis di sana. Pertemuan tahunan berlangsung 3 hari, dengan 2 hari di Beijing. Cerita ini akan berlanjut setelah naskah disimpan. Jangan sok berani, cepat katakan padaku. Rumah siapa yang kau masuki? Ujar Yu Lianhua dengan nada galak. Meski suaranya keras, sosoknya yang kecil dan bermata besar nan polos tak mampu menimbulkan kesan menakutkan yang berarti. Gangster pendek itu tetap ngotot, aku bilang, kau harus berjanji melepaskanku. Kalau tidak, walau kau pukul aku sampai mati, aku takkan membuka mulut. Yu Lianhua tertawa dingin, mengepalkan tangan. Tak mau bilang, mudah. Tuan Ju, ikutlah aku ke kantor pemerintah daerah. Penjahat sekejam ini harus diserahkan kepada pejabat. Dengan aturan mereka, aku yakin bisa membuka mulutmu. Jangan. Jangan. Gangster pendek itu wajahnya memerah karena takut. Jika benar-benar dipenjara, nyawanya tak akan tertolong. Tapi di tangan gadis kecil ini dan keluarganya, masih ada sedikit harapan. Maka buru-buru dia berkata, aku bilang, itu saja. Di bawah tatapan tajam Yu Lianhua, gangster itu akhirnya patuh mengaku. Gadis itu masuk ke sebuah rumah bernama Fang Fu. Megah sekali, pasti keluarga kaya dan terhormat. Aku menyesal tak minta lebih banyak uang saat itu. Fang Fu? Pikir Yu Lianhua. Selain rumah ayah baptisku, tak ada rumah lain yang dinamai begitu di kota ini. Apakah gadis dari keluarga ayah baptisku menyuruh membunuhku? Mungkinkah itu Xia Furong? Hanya dia yang bisa. Yu Lianhua mengerutkan alis. Dia harus menilai ulang Xia Furong, yang selama ini tak pernah menyukainya dan memang diketahui demikian. Namun ia tidak pernah menduga, gadis kecil yang belum genap 10 tahun itu berani bertindak kejam hingga menginginkan nyawanya. Ju Junsi terkejut mendengar nama itu. Fang Fu? Bukankah itu kediaman Jenderal Fang di kota ini? Ayah baptismu? Aku pernah dengar dari ibu dan selir bahwa ayah dan ibu baptismu sangat menyayangimu. Kenapa gadis di rumahmu sendiri tega membunuhmu? Orang ini pasti berdusta. Tuan muda, jangan salah. Aku bersumpah demi langit, pelayan kecil itu benar masuk ke rumah bernama Fang Fu. Gangster pendek itu segera membela diri. Yu Lianhua bertanya rinci tentang sosok gadis kecil itu. Makin yakin bahwa Xia Furong hanya membawa seorang gadis bernama Zixiang saat pergi ke Beijing orang kepercayaan dari keluarga Xia. Kebanyakan rumah di kota Tanggu memang milik orang-orang yang dipindahkan dari ibu kota,
dan hanya mereka yang membawa wewangian ungu. Benar atau tidak? Aku akan suruh ayah baptisku mencari tahu. Tuan Ju, bantu bawa dia naik kereta keledai ke desa Dongshan. Ayah baptisku harus sudah pulang ke sana sekarang. Yu Lianhua berniat memberi pelajaran pada Xia Furong. Betapa kejamnya Xia Furong di usia muda. Hanya karena ayah dan ibu baptisnya lebih menyayanginya, ia tega membayar pembunuhan. Jika ibu baptisku kelak mengandung, gadis itu akan mengancam keselamatannya. Dan aku takkan punya air mata lagi. Tuan Ju yang khawatir, tak tega meninggalkan gadis kecil itu sendirian dengan dua gangster kejam. Lalu memutuskan mengantarnya pulang ke desa Dongshan, tempat mereka menyerahkan Yu Lianhua pada Jenderal Fang sebelum kembali ke kota. Setelah tertunda lama, malam mulai merunduk di langit. Beruntung jalanan datar dan akrab, kecepatan keledai tetap kencang. Ketika sampai di pintu masuk desa, terdengar derap kaki kuda yang cepat, disusul sosok tinggi yang berseru. Apakah itu Lianhua? Ini aku, ayah baptis. Jawab Lianhua cepat. Tak lama, sosok Fang Fangzhen menunggang kuda muncul di senja. Setelah turun dan menatap putrinya, dia bertanya tegas, mengapa kau pulang terlambat? Apakah keluargamu tidak khawatir? Yu Lianhua terdiam. Lalu Ju Junxi buru-buru menjelaskan, Jenderal Fang, istri Anda bertemu gangster di jalan dan ketakutan. Jangan salahkan dia. Apa? Ada gangster berani merampok putriku di kota ini di siang bolong? Hidupnya terlalu panjang. Fang Fangzhen murka. Suaranya nyaring seperti lonceng, mengusir burung malam di hutan sekitar. Ayah baptis Yu Lianhua merasa pilu. Dia tak pernah merasakan bahaya sekuat ini selama hidupnya. Melihat ayah baptisnya begitu khawatir, matanya basah, suaranya tersendat. Fang Fangzhen turun dari kuda, menggendong putrinya dengan penuh kasih, berkata, jangan takut, anakku. Ayah baptismu ada di sini. Saat aku menguliti penjahat itu, amarahku akan kuhabiskan padanya. Ju Junxi tersenyum kecil. Apakah pantas berkata kasar seperti itu di depan gadis kecil? Ia memandang putri yang awalnya gagah kini terisak di pelukan Jenderal Fang. Dia menghela napas, sadar betapa rapuhnya anak kecil ini bila bersama keluarga. Melihat gadis kecil yang menangis terseduh-seduh, ia lalu memberitahu Jenderal Fang apa yang diakui gangster tadi. Kalau memang bukan bohong, ada masalah dalam keluargamu. Jenderal Fang harus menyelidikinya agar tak terjadi lagi. Fang Fangzhen menghapus air mata putrinya, berdiri tegak, menatap tajam ke Ju Junxi, berkata serius, terima kasih, Tuan Ju Er, atas bantuanmu hari ini. Mingze pasti akan datang berterima kasih suatu saat nanti. Aku akan mengusut tuntas perkara ini dan takkan biarkan orang jahat melukai putriku begitu saja. Setelah beberapa kata sopan, Ju Junxi berpamitan dan kembali ke kota. Di desa Dongshan, Fang Fangzhen penuh dendam. Dia meraih salah satu gangster dan melemparkannya ke tanah. Dengan kaki ia menginjak tulang gangster jangkung hingga terdengar suara retak. Gangster itu meraung seperti babi disembelih. Gangster pendek yang bertampang garang dan berjanggut malah bersujud hingga kepala nyaris patah, memohon belas kasihan, Tuan, tolong, kasihanilah aku. Mata Fang Fangzhen membulat bak lonceng tembaga. Teriakannya menggelegar, katakan, siapa yang menyuruhmu? Kalau kau berniat menyentuh putriku, apakah kau masih ingin hidup? Gangster itu terbata. Seorang gadis kecil dari rumah itu datang dengan uang, menyuruh kami membuang wanita muda itu ke jurang hingga tewas. Setelah selesai, kami akan diberi separuh sisanya. Ia menggambarkan gadis kecil itu dengan rinci. Nyonya Fang yang keluar mendengar, memeluk Lianhua dengan penuh ketakutan dan menghiburnya lembut. Sosok putri yang dulu baik dan bijak ini hampir tak terlihat lagi. Dia memeluk putrinya lebih erat. Linglong di sampingnya terkejut, ada tahi lalat merah sebesar biji beras di sudut mulutnya. Bukankah itu Zixiang, sepupuku? Pearl yang duduk dekat menarik lengan baju Linglong pelan. Linglong melihat wajah istrinya lalu segera diam. Biasanya Nona Chiao tak berurusan dengan Nona Chaoer, tak mungkin sampai membunuhnya. Wajah Nyonya Fang suram, hatinya penuh kecemasan. Tiba-tiba serigala bersembunyi di sisinya. Saat ia merasa kosong, dia memilih keponakan ibu baptisnya yang manis untuk menemaninya. Gadis itu cerdas dan penuh pertimbangan. Di keluarga Xia, tanpa rencana, ia takkan bertahan lama. Gadis itu tidak suka aku dekat dengan putriku. Ia tahu itu. Nyonya Fang awalnya menganggap itu hanya kecemburuan anak kecil. Tak menyangka gadis itu begitu kejam hingga ingin membunuh putrinya. Sepupu di sebelah? Aku tak punya masalah dengannya. Kenapa pelayan kecil itu ingin membunuhku? Dari mana ia dapat uang untuk menyewa pembunuh? Tanya Yu Lianhua, pura-pura tak tahu. Fang Fangzhen menggenggam baju gangster pendek itu, seperti memegang anjing mati, bertanya tajam, kapan gadis itu datang? Dan kapan kau setuju menerima sisanya? Gangster itu memutar mata, tercekik kerah baju, berkata tergagap, ya kemarin sore. Dia bilang kakak iparku ke kota sendirian hari ini dan baru pulang malam. Itu waktu tepat untuk bertindak. 2 hari lagi bayar sisanya, tapi dia bilang baru memberi uang setelah tugas selesai, ahem.
Saat gangster itu hampir dicekik, Fang Fangzhen melepaskan dan gangster itu jatuh terbatuk-batuk. Jenderal Fang menatap Nyonya Fang, bertanya, kapan keponakanmu ke kota? Nyonya Fang serius menjawab, kemarin pagi, dia bilang sakit dan mau berobat, lalu membawa Zixiang ke kota. Saya tawarkan ikut, tapi dia menolak. Yu Lianhua tahu ibu baptisnya pasti gelisah, lalu menggenggam tangannya, menatap penuh cemas. Nyonya Fang menatap putrinya dengan penuh kasih, tersenyum menenangkan. Ya, berasal dari keluarga seperti ini, meski dilindungi nenek tua, bukan berarti bebas dari kotoran dunia. Terbiasa dengan intrik dan pembunuhan, Nyonya Fang cepat menyesuaikan diri. Putri baptisnya baru saja mengalami ketakutan besar, namun tetap mampu menghibur dan menjaga hati ibunya gadis yang layak untuk dipercaya. Tapi, tak mungkin sepupuku. Berapa umur sepupuku? Bagaimana bisa dia berbuat jahat dan kejam? Apakah ayah dan ibu baptisku salah padanya? Mata Yu Lianhua membelalak, pura-pura tak percaya. Fang Fangzhen mengerutkan kening, mencibir, benar atau tidak, kau akan tahu nanti. Cao Er, jangan pulang malam ini. Aku akan ajak ayahmu berakting dalam sebuah drama. Malam itu, seluruh desa Dongshan gempar. Mengapa? Putri keluarga Yu Hai pergi ke kota, namun langit telah gelap dan ia belum kembali. Malam itu, para lelaki tua dan muda di sebuah desa membawa obor, melangkah perlahan menyusuri jalan resmi yang menuju kota. Di tengah perjalanan, mereka menjumpai sisa-sisa kereta keledai yang tergantung di tebing curam, dan sepatu kecil seorang gadis terpajang di sana. Aduh, malang sekali nasib gadis muda yang lincah dan jelita itu. Nyawanya terenggut di usia yang masih begitu belia. Sejak saat itu, banyak keluarga di desa diam-diam mengingatkan anak-anak mereka agar berhati-hati melewati jalan pegunungan itu kelak, supaya tak terjatuh ke jurang mengerikan, seperti putri keluarga Yu. Keesokan harinya, sebuah mayat kecil tertutup kain putih terbaring di halaman rumah keluarga Yu. Suasana duka menyelimuti segenap anggota keluarga. Namun saat berita sampai ke telinga Nyonya Sang, alisnya terangkat, dan ia hampir tertawa terbahak tepat sekali. Tuhan memang tak tahan dengan gadis durhaka yang selalu menentang dirinya, bukan? Lau Yutou melangkah tergopoh-gopoh ke rumah tua itu dengan langkah gemetar. Memasuki pekarangan, ia melihat sosok terbungkus kain putih tergeletak di atas ranjang kayu, dan bergumam dalam hati, apa gerangan? Jalan sudah diperbaiki, kenapa masih ada yang terjatuh? Mengapa nasib cucuku begitu malang? Yu Hai duduk berjongkok di samping ranjang, kepala tertunduk, diam seperti patung. Ia takut mengangkat muka, takut orang lain melihat kelemahannya. Di balik kain putih itu sebenarnya hanya tumpukan jerami yang malam sebelumnya ia ikat rapat. Berusaha pura-pura sedih tapi bagaimana bisa pura-pura saat hati hancur? Yu Hang berdiri di samping, menggosok matanya hingga memerah, lalu menengadah, berseru pada Lau Yu, kakek. Xiaolian menangis terseduh-seduh. Mengingat detak jantungnya yang berdegup kencang malam tadi, ia selalu merasa ada malapetaka akan datang. Benar saja, Lianhua bertemu dengan gerombolan bandit dan nyaris tewas. Adik kecilnya berperilaku baik, manis, dan cekatan. Penjahat itu nyaris mencelakai gadis kecilnya. Jika pelakunya ditemukan, ia tak segan melemparkan mereka ke jurang curam. Si kecil Shitou menjerit dengan suara sengsara. Adikku Shitou kecil tak akan membiarkanmu pergi. Kakakku, bukalah matamu dan lihatlah aku lagi namun itu hanya gemuruh tanpa hujan. Hanya ratapan tanpa penyembuhan. Sementara itu, Liu dan keluarganya ketakutan, takut ketidakmampuan mereka menguak kebenaran dan menangkap pelaku akan mengungkap kelemahan mereka sendiri. Maka mereka menyuruh Liu bersembunyi di rumah, pura-pura pingsan karena kesedihan. Fang Fangzhen dan Nyonya Fang berdiri di sisi mayat kecil itu. Yang satu penuh kemarahan membara ingin membalas dendam putrinya. Yang lain terisak tanpa suara, beberapa kali jatuh tersungkur di samping ranjang. Siapa yang keluar dari kediaman ini tanpa keahlian akting? Tangisan Nyonya Fang membuat wanita-wanita desa turut meneteskan air mata dan mencoba menghiburnya. Melihat kesedihan yang mengoyak hati, Lau Yu menghela nafas panjang, berjongkok di tanah, menundukkan kepala dalam diam. Meski biasanya tak terlalu peduli pada cucu kecil itu, ia merasa pilu jika benar-benar kehilangan nyawanya. Siang harinya, kebanyakan orang yang datang membantu telah meninggalkan rumah. Di depan kediaman Yu, sebuah kereta yang dikenal berhenti. Sesosok tubuh kurus dan lemah turun dari kereta, tersandung masuk, lalu menangis pilu. Sepupu, kenapa engkau pergi seperti itu? Nyonya Fang mengangkat kepala, menatap keponakannya dengan mata merah, dalam dan tenang, bertanya, Furong, kamu kembali? Apakah kondisimu membaik? Bagaimana kamu tahu sesuatu terjadi pada sepupumu? Isak tangis Ia Furong berhenti sesaat, kemudian ia kembali dengan wajah sedih. Bibi, kau harus turut berbelasungkawa. Begitu memasuki desa, aku mendengar desas-desus tentang sepupuku. Betapa malangnya ia menanggung musibah sedini ini. Sepupu, bagaimana kau tega membiarkan bibiku menyerahkan gadis berambut putih kepada gadis berambut hitam? Benar saja, ia seorang aktris ulung, air matanya mengalir tanpa biaya.
Lian Hua yang bersembunyi di ruang belakang, menyaksikan drama Xia Furong dan tak kuasa menahan kekaguman. Memang, tak ada sedikit pun kilau kemunafikan yang terlepas dari rumah tua itu. Karena almarhum masih muda dan perempuan, ia tak bisa dimakamkan di pemakaman leluhur desa, juga tak bisa dibuatkan upacara khusus. Satu-satunya pilihan adalah makam masal Shannan, yang disapu terumputan dan digali lubangnya dengan tangan sendiri. Xia Furong turut serta dalam seluruh proses, menyaksikan mayat itu terkubur, kemudian buru-buru kembali ke kota keesokan paginya. Fang Fangzhen dan keluarga Yu menyusul dengan 2 gangster, mengintai Xia Furong hingga kota. Di rumah keluarga Yu, Fang Fangzhen menyuruh 2 gangster itu bersembunyi dalam bayang-bayang, memastikan Zixiang yang berada di samping Xia Furong adalah orang yang berurusan dengan mereka. Untuk menangkap pencuri dan menyita barang curian, sekaligus mencegah Xia Furong berdalih, Fang Fangzhen dan keluarga Yu menunggu saat Zixiang memberikan perak kepada para gangster. Ketika Fang Fangzhen, Yu Lian Hua, dan keluarga Yu menangkap kedua gangster itu dan menghadapkan Zixiang di hadapan Xia Furong. Gadis 13 tahun itu mencoba berdalih. Ia menatap Zixiang dengan mata penuh kesedihan, membentak dengan amarah, "Zixiang, kamu bodoh. Meski kita saling menyayangi seperti saudara, tak kusangka kamu menumpahkan kemarahanmu padaku dengan cara ini. Sepupuku memang berseteru denganku dan merebut banyak barangku. Tapi, aku tidak pernah menginginkan nyawanya." Nyonya Fang memandang tajam, menyeringai, "Furong, kamu bilang Lian Hua merampok milikmu? Boleh kutanya, apa yang dia rampok? Kapan barang keluarga Fang berubah jadi milik keluarga Xia?" Xia Furong cepat mengubah nada. "Bibi, keponakanku yang salah. Ini semua karena Zixiang yang melihat sepupunya merampas kebaikan bibiku, jadi ia marah dan melakukan kesalahan. Demi keponakanku, tolong beri ia waktu." Zixiang menatap wanita muda itu dengan mata terbelalak, tak percaya pada apa yang didengarnya. Wanita muda itu hendak menyalahkannya. Ia dituduh tanpa alasan. Saat diminta melakukan ini, ia pernah membujuk, namun hati wanita muda itu sudah dibutakan oleh kebencian dan iri, tak mendengar kata siapapun. Entah bagaimana wanita muda itu tahu tentang 2 gangster di kota, mengambil tabungannya, dan menyuruhnya membunuh. Kini ia jadi dalang, dan wanita muda itu jadi korban. Ketika hendak membantah, tatapan wanita itu mengingatkan, membuat hati Zixiang membeku. Ia putri keluarga Xia. Ibu dan saudara laki-lakinya berada di tangan keluarga Xia. Jika ia bicara jujur, bukan hanya ia sendiri yang terjerat, tapi seluruh keluarganya. Zixiang terjatuh ke tanah, gemetar, berkata pilu, hamba pantas mati. Aku tak tega melihat wanita muda itu dianiaya, maka aku membawa bencana. Hamba pantas mati. Kesedihan? Di rumahku, kau disuguhi makanan lezat, pakaian dan perhiasan mewah setiap musim, lebih dari pejabat manapun. Sebagai bibi, apa pernah aku berbuat salah padamu? Nyonya Fang seakan tak mendengar pengakuan Zixiang, memandang Xia Furong dengan dingin. Setelah berbuat salah dan ketahuan, masih bisa tenang menyalahkan orang lain, membiarkan gadis yang mencintai saudara perempuannya disalahkan tanpa sesal. Ia membesarkan serigala bermata putih. Selama bertahun-tahun ia memperlakukan keponakannya dengan kasih sayang. Xia Furong buru-buru berkata, "Meski bibiku bukan ibu kandung keponakanku, ia tetap menyayangi seperti ibu. Keponakanku selalu berterima kasih." Nyonya Fang menyela dengan suara berat, "Kau benar soal itu. Bagaimanapun, kami bukan ibu dan anak. Namamu adalah Xia, bukan Fang. Segala sesuatu milik keluarga Fang tak ada hubungannya denganmu di masa depan. Sadarlah pada tugasmu." Wajah Xia Furong berubah. Pucat, "Mengapa bibiku berkata demikian? Keponakanku tak pernah berani bermimpi seperti itu. Kau tahu itu hanya hayalan. Lian Hua adalah putri baptisku. Jika keluarga Fang tak punya pewaris, seluruh harta akan menjadi miliknya. Kau hanyalah kerabat keluarga Xia yang tinggal di rumah Fang. Apa bandingannya dengan Lian Hua?" Nyonya Fang berbicara dengan dingin, seperti membeberkan titik lemah lawan dalam duel. Namun Xia Furong hanyalah gadis remaja, tak bisa menahan amarah. Wajahnya berubah garang. "Kenapa, Bibi? Aku bersamamu bertahun-tahun, bukankah aku setara dengan gadis petani yang kukenal kurang dari setengah tahun? Pikirkan, selama ini kau sendiri. Siapa merawatmu saat sakit? Siapa membuatmu bahagia saat sedih? Apa salahnya gadis bodoh dari latar belakang sederhana ini?" Nyonya Fang tetap tenang, ketidakpeduliannya meredam teriakan Xia Furong. Ia menghela napas lembut, berkata, "Furong, kau lupa apa yang orang tuamu katakan saat kubawa kau kembali. Kau hanyalah hiburan yang mereka berikan padaku. Tanpa itu, menurutmu apa nilaimu tinggal di keluarga Fang?" Bibi. Xia Furong terpana, tak menyangka bibinya yang dicintai berkata sekeras itu. Nyonya Fang melanjutkan dengan penyesalan, "Mungkin selama ini aku terlalu baik padamu, membuatmu lupa tugas dan jati dirimu. Bukankah kau selalu ingin jadi nona muda keluarga Fang? Kalau aku mau menerimamu sebagai putriku, harusnya kulakukan bertahun-tahun lalu. Kenapa kau tunggu sampai sekarang?"
Harapan di hati Xia Furong pecah berkeping-keping, ia berlari ke arah Lian Hua seperti orang gila, namun ditahan telapak tangan Fang Zhen dan terjatuh ke tanah. Ia merata putus asa. Kenapa? Kenapa? Mengapa aku harus lebih rendah darinya? Apa kelebihannya? Nyonya Fang memandang dengan belas kasih, berkata perlahan, dia mungkin tak secantik kau, tak seanggun kau, tak setegar kau. Tapi satu hal, kau tak akan pernah bisa menandinginya. Karena dia lebih murni dari dirimu, hatinya lebih suci dari hatimu. Xia Furong merangkak, memeluk kaki Nyonya Fang, dan berseru, Bibi, semua masalah ini gara-gara ide Zisiang, aku tak ada sangkut paut, Bibi. Nyonya Fang menatap Xia Furong dengan sorot mata tajam, perlahan menggelengkan kepala seraya berkata, Furong, engkau sungguh telah mengecewakanku. Tampaknya segala didikan bertahun-tahun di keluarga Xia tidak mampu mengubah apa yang ada dalam hatimu. Seharusnya aku tak pernah membiarkanmu sering kembali ke sana. Di keluarga Xia, orang tuamu telah menanamkan dalam benakmu bahwa, semua yang dimiliki keluarga Fang kelak akan menjadi milikmu. Maka kau berusaha menyingkirkan segala halangan demi mencapai cita-cita itu. Bukan begitu, Bibi? Xia Furong berusaha membela diri dengan suara bergetar. Nyonya Fang menyela dingin. Furong, apa kau memang sebodoh itu menjadi seorang bibi? Gadis kecil yang hanya mampu mengumpulkan beberapa ratus yuan sebulan, tapi mampu mengeluarkan 200 tael sekaligus untuk melampiaskan kemarahannya pada tuannya? Kata-kata itu membungkam suara Xia Furong, dan wajahnya berubah kelam penuh penyesalan. Nasib Xia Furong sudah tertulis dikembalikan ke keluarga Xia yang kejam. Sebagai anak yatim piatu, hidupnya pastilah penuh derita. Saat dewasa, ia akan dinikahkan dengan pria bodoh anak pejabat tinggi. Hidupnya sengsara, dan ajal menjemput sebelum usianya menginjak 30 tahun. Dalam keputusasaan, saat duduk termenung di senja hari, ia selalu menyesali kesalahannya. Andai dulu ia tak dibutakan oleh cemburu, mungkin ia masih menjadi keponakan kesayangan bibinya. Selama patuh dan taat, bibinya pasti telah mengatur pernikahan yang baik beserta mahar besar. Ia akan mendapatkan suami yang mencintai dan menghormatinya, serta melahirkan anak-anak yang cantik jelita. Dalam menit-menit terakhir hidupnya, Xia Furong seolah melihat kehidupan lain yang tak pernah ia raih. Setelah kasus itu berlalu, ketika Yu Lianhua muncul kembali di depan warga desa Dongshan, penduduk desa terkejut seolah menyaksikan hantu hidup. Bukankah gadis kedua keluarga Yu Hai telah dimakamkan di kuburan massal? Mengapa ia tampak kembali hidup? Mungkinkah masih ada keluh kesah yang belum usai? Setelah menakuti anak-anak desa hingga menitikkan air mata, Yu Hai dan Fang Fangzhen mendatangi setiap rumah untuk memberi penjelasan. Mereka berkata putrinya bertemu perampok dan diselamatkan oleh putra kedua Pangeran Jing. Demi mengelabui musuh, gadis itu pura-pura mati. Setelah penduduk desa mengerti, mereka merasa lega dan bahagia karena Lianhua selamat. Hanya Nyonya Zhang yang diam-diam mengutuk, menyebut Lianhua sebagai momok yang akan bertahan ribuan tahun. Hari berganti hari, memasuki pertengahan musim panas. Tidak banyak anak desa nelayan yang pandai berenang. Setiap pasang surut air laut, kepala-kepala kecil tampak terombang-ambing di permukaan, seperti lumba-lumba kecil yang lincah. Di kehidupan sebelumnya, Yu Lianhua pun ahli berenang. Desa itu memiliki kolam sungai yang luas, dan saat musim panas tiba, anak-anak suka melompat ke dalam dan bermain air, ditemani orang dewasa. Seiring waktu, semua bisa berenang bersama anjing. Orang dewasa sesekali ikut berenang atau mengajari anak-anak mereka. Ayah Lianhua dulu adalah perenang terbaik dan mengajari ketiga saudara Lianhua berenang. Setahun berlalu, kenangan masa lalu perlahan memudar dalam ingatan Lianhua, hanya meninggalkan bekas tersembunyi di dalam hati. Apa yang dimiliki kini adalah harta paling berharga. Hidup untuk hari ini, dan hargai apa yang ada di depan. Xiao Lian, Lianhua. Ayo menyelam dan sentuh abalon di pantai. Jika berhasil menyentuh abalon terbaik, harganya bisa sampai beberapa tael perak. Yao Coral berlari masuk dari luar, membuka mantelnya misterius hingga Lianhua bisa melihat jaket air yang dipakainya. Dinasti Ming sangat meningkatkan status perempuan, juga terasa hingga ke desa nelayan kecil Dongshan. Sebelum gadis tumbuh dewasa, mereka biasa mengenakan pakaian ketat saat ke laut tanpa celah. Bagi gadis seperti Yao Coral, memiliki pakaian pelindung air sendiri adalah hal biasa. Jaket air itu mirip pakaian selamuan Piech dari kehidupan sebelumnya. Terbuat dari kulit ikan laut, ubur-ubur, atau hiu. Tahan air dan hangat di laut. Kerajinan semacam itu sudah punah di generasi selanjutnya, membuat Lianhua sangat tertarik dan sering menyentuhnya berulang kali. Yao Coral bangga berkata, ayahku membelikanku yang baru tahun ini, dari kulit ikan laut, harganya tidak murah. Kalau dari kulit hiu atau naga laut, bisa mencapai beberapa tael perak. Lianhua, ayahmu adalah pemburu hiu terbaik, minta dia belikan satu set untukmu. Xiao Lian tersenyum. Adikku, ayahku buatkan jaket dari kulit hiu tahun lalu tanpa bilang ke keluarga. Kalau kamu mau, coba pakai saja. Cuaca panas membuat daging dan sayuran sulit diawetkan, sehingga bisnis sayur rebus terhenti.
Xiaolian menghabiskan 2 hari di rumah tanpa banyak kegiatan, merasa janggal tak beraktivitas. Ia berpikir meminta Lian Hua membantunya mencari usaha lain agar bisa menghasilkan uang. Untuk melatih kemandirian anak-anak, Yu Hai memutuskan agar mereka memulai usaha kecil-kecilan dan hasilnya menjadi milik mereka sendiri. Misalnya, usaha Yu Hang mengumpulkan hasil laut, dan usaha Xiaolian menjual sayur rebus. Meskipun masih muda, kakak beradik ini sudah menabung cukup banyak. Namun, kakak dan adik itu biasa menyerahkan uang hasil kerja pada Lian Hua. Ia membuka rekening bank untuk mereka dan menyimpan uang hingga 100 tael. Ketika saudara berkumpul, membahas tabungan, Xiao Shitou selalu mengeluh bahwa ia hanya keluar tanpa pernah menyimpan. Ia merasa paling tak berguna. Yu Lian Hua menghiburnya. Shitou, kamu adalah investasi keluarga kami yang paling berpotensi. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh dan jadi pejabat tinggi kelak, bukankah kamu bisa melindungi kami? Saat ini kamu sedang menanam benih, nanti pasti berbuah manis. Mendengar itu, Xiao Shitou berhenti memikirkan usaha kecil setelah sekolah. Agar tidak terlalu kecewa, Lian Hua juga membuka rekening untuknya dan menyetor 10 tael perak setiap bulan. Ia tahu Lian Hua adalah yang terkaya keluarga, dengan penghasilan dari Zen Gourmet House, bengkel keluarga You, dan 2 toko di kota. Tak pantas bersikap sombong pada kakak perempuannya. Suatu hari, Lian Hua mendengar ada satu set jaket air dari kulit hiu di rumah. Karena penasaran, ia memaksa Xiaolian mengeluarkannya untuk dipakai. Meski tubuhnya bertambah tinggi selama setahun, tinggi badannya masih tak jauh berbeda dari Xiaolian tahun lalu. Jaket air Xiaolian yang lama masih pas untuknya. Xiaolian mengamati adiknya mengenakan jaket air di luar pakaian dalam dan kemeja. Ia tampak semangat mencoba. Xiaolian segera meraih dan berpesan, "Adik, kamu belum belajar berenang. Berdirilah dekat air saja. Jangan ke laut." Lian Hua tersenyum penuh percaya diri. "Berenang itu mudah. Aku pintar, hal kecil ini tidak akan jadi masalah." Lihat saja, Xiaolian merasa khawatir, lalu meminta ibunya mengikuti mereka ke pantai yang sepi. You Hualou melihat sekeliling, tak ada orang lain, lalu melepas bajunya, terjun ke laut dan berenang jauh. Gadis kecil itu pandai berenang. Ia mengelap air di wajah, meraih tangan Lian Hua erat-erat dan berseru, "Lian Hua, jangan takut. Air di sini tidak dalam, kamu bisa turun perlahan-lahan." Yu Lian Hua melepas bajunya dan menyerahkannya pada Xiaolian. Ia tersenyum penuh keyakinan, "Semua akan baik-baik saja. Awasi aku dari tepi. Kalau ada masalah, segera tarik aku keluar." Xiaolian duduk tak berdaya di bebatuan pantai, mengawasi adiknya melangkah ke pelukan laut. Laut sedang tenang, sinar matahari pagi memantul di permukaan biru. Meski pagi, kedua gadis kecil yang mengenakan jaket air itu tak merasakan dinginnya air. "Adik, jangan masuk jauh, kamu belum bisa berenang," teriak Xiaolian ketika melihat kepala kecil Lian Hua hanyut di laut. Namun tiba-tiba, suaranya terhenti, dan ia membuka mata lebar menyaksikan gerakan renang Lian Hua yang lincah. "Adikku ini jenius. Belajar sendiri tanpa guru." You Hualou yang sudah berenang dekat Lian Hua, awalnya khawatir saat adik itu masuk laut, tapi melihat kelincahan Lian Hua, ia tersenyum. "Xiaolian bilang kamu tidak bisa berenang. Sungguh membuang-buang kekhawatiran. Kamu perenang hebat. Di sini tak banyak orang, ayo kita selam dan cari abalon di dasar laut." Yu Lian Hua mengikuti You Hualou menyelam lebih dalam. Tiba-tiba You Coral jatuh ke air dan diam lama. Semua panik, berusaha mencari dan menyelam mencarinya. Meski berenang baik, ia tak pandai menyelam. Setelah lama berusaha, ia tertegun dan tak berani turun lagi. Tertawalah, terdengar tawa nakal dari permukaan laut. Lian Hua segera mengangkat kepala dan melihat You Hualou muncul tak jauh, memegang teripang hitam sambil menunjuk ke arahnya dengan tawa yang hampir membuatnya menangis. Yu Lian Hua berenang mendekat dan menyiram air ke wajah You Hualou. "Marah? Apa yang lucu? Kamu tak tahu cara menyelam? Ajar aku, kamu tadi kelihatan seperti bebek tenggelam, jatuh lucu sekali." "Haha," You Coral tertawa lagi. Yu Lian Hua menunggu sampai You Coral cukup tertawa, lalu dengan rendah hati belajar teknik menyelam. You Coral adalah guru menyelam yang mahir. Dalam waktu singkat, Lian Hua menguasai rahasia menyelam dan bisa mencapai dasar laut dengan sekali terjun. You Coral terkejut, "Kamu murid yang hebat, membuat tuanmu kelaparan. Kalau kamu dapat abalon terbaik, jangan lupa bagi dividen ke aku." Sambil berkata, ia menyelam lagi, menahan napas 2 hingga 3 menit sebelum muncul kembali. Yu Lian Hua melambaikan tangan pada Xiaolian di pantai, menarik napas dalam-dalam, dan menyelam. Air sangat jernih, bebatuan dasar laut terlihat jelas. Ikan berwarna-warni berenang di sela bebatuan, dan kepiting kecil ketakutan bersembunyi di pasir. Pemandangan itu membuka mata Lian Hua, yang lama berada di bawah air hingga napasnya habis, lalu mendorong kuat dan melesat keluar dari laut. Setelah beberapa saat, kepala mungil You Coral muncul di permukaan air. Ia berteriak kepada Lian Hua, "Bagaimana?
Apakah kau mendapatkan sesuatu? Lian Hua menggelengkan kepala, nada suaranya penuh kekecewaan. Tidak ada. Yao Coral tersenyum lembut, mencoba menghibur. Mungkin karena kita terlalu dekat dengan pantai, sehingga barang-barang berharga sulit ditemukan. Aku adalah penyelam ulung, mampu menahan napas di bawah air selama beberapa menit. Bagaimana kalau kita menyelam lebih dalam lagi? Di tepi pantai, Xiao Lian memandang adik perempuannya yang berenang handal, dirawat oleh Yao Hualou. Ia mengais gigi kudanya yang terjepit di antara batu karang, teringat bagaimana adiknya suka membuat sup darinya. Sejak berpisah, hidupnya begitu sibuk hingga jarang bermain di laut, dan kesempatan menikmati sup seafood buatan adiknya sangatlah langka. Ia meletakkan mantel adiknya di atas batu kering, lalu membungkuk, mulai bekerja. Lian Hua pun perlahan menyelam ke kedalaman laut, walau napasnya tak panjang. Ia seringkali terpaksa muncul ke permukaan untuk menghirup udara setelah menyelam jauh ke dasar laut. Namun, setelah lama mencari, tangannya tetap kosong, hati mulai merasakan putus asa. Tiba-tiba, suara kecil yang mengejek terngiang di benaknya. Suara Butian si kecil, dengan kemampuanmu, kau mungkin takkan mendapatkan apa-apa jika terus menunggu sampai gelap. Apa kau ingin batu ilahi ini membantumu? Lian Hua menendang air dengan sedikit letih, berkata dengan nada tak sabar, omong kosong. Kalau bisa membantu, kenapa kau tidak bilang lebih awal? Kau hanya bersembunyi sambil melihat aku berjuang, kan? Sikapmu bagaimana? Batu dewa ini keras kepala dan takkan mau membantu seenaknya. Butian si kecil mendengus sombong, jelas sangat tidak senang. Kalau kau tak mau membantu, aku juga tak peduli. Siapa takut? Yu Lian Hua tak kuasa menahan emosinya. Ia menarik napas dalam-dalam dan kembali menyelam ke dalam air. Xiao Butian si terdiam, tak mampu bicara. Ia sungguh ingin menyerah, tapi pemulihan kekuatan spiritualnya tengah mencapai titik krusial. Jika ia tak membantu tuannya, kapan bisa menyerap energi langit dan bumi, dan kembali ke puncak kekuatannya? Maka, walau menahan napas, Xiao Butianxi pun bergerak. Ia menciptakan penghalang spiritual melingkupi Lian Hua, membentuk gelembung transparan yang melindungi tubuhnya. Air laut tak mampu menyentuhnya, dan tekanan air di sekelilingnya lenyap seketika. Lian Hua menahan napas, memandang pemandangan menakjubkan di hadapannya, seakan masuk ke dunia dongeng. Gelembung transparan itu perlahan-lahan menyelam lebih dalam. Ikan-ikan kecil yang lucu berenang mendekat dengan rasa ingin tahu, menyentuh penghalang itu dengan mulut, tapi tak mampu menembusnya. Sesaat, Lian Hua begitu terpesona hingga lupa bernapas, wajahnya memerah menahan diri, hendak segera menghirup udara. Suara cemohan Butianxi kecil terdengar lagi. Bodoh, kau bisa bernapas di dalam penghalang spiritualku. Astaga, aku punya tuan seceroboh ini, aku akan mencekikmu sampai mati. Lian Hua memutar mata dalam hati, lalu mencoba mengambil napas. Benar saja, udara segar menyentuh paru-parunya, membuat dadanya yang sesak terasa lega. Ia mengulurkan tangan ke arah gelembung penghalang, dan terkejut karena tak ada penghalang yang menahan. Dengan kekuatan pikiran, ia mengendalikan gelembung itu melayang ke arah teripang besar di dasar laut. Sambil membayangkan, ia segera mencapai teripang itu, meraih hewan laut yang menggeliat dengan tangan. Teripang ini besar dan kualitasnya bagus. Akhirnya aku mendapat sesuatu, gumam Lian Hua puas. Ia memasukkan teripang itu ke sangkar bambu yang terikat di pinggang, lalu melanjutkan menyelam ke kedalaman laut. Namun, agar Xiao Lian di pantai tak cemas, ia sesekali muncul ke permukaan untuk menghirup udara, lalu menyelam lagi. Dengan penghalang spiritual Butianxi kecil, ia bergerak tanpa hambatan air, gerakannya pun menjadi gesit dan lentur. Butianxi kecil hanya diam, tetapi tanpa sadar membimbing Lian Hua dalam menangkap harta laut berharga. Teripang, abalon, lobster berbaju besi raksasa, satu persatu masuk ke dalam tas Lian Hua. Dasar laut bagai harta karun raksasa yang belum tergali, tersaji di hadapan Yu Lian Hua. Sangkar bambu di pinggangnya kecil, tak mampu menampung semua hasil tangkapannya. Ia memetik dan memilih dengan cermat. Terkadang teripang yang kecil ia abaikan, kadang lobster yang kurang gemuk ia lewati, demi hanya membawa yang terbaik. Jika orang lain tahu, pasti heran melihatnya meninggalkan hasil tangkapan yang bisa sangat berharga. Ketika sangkar bambu sudah penuh, dari kejauhan muncul segerombolan bayangan hitam besar. Lian Hua terkejut, mengira itu hiu, dan hendak melarikan diri. Namun, Butianxi kecil mengejek, kenapa lari? Pengecut. Itu lumba-lumba, jinak dan tak akan menyakitimu. Lumba-lumba? Lian Hua hanya pernah melihat pertunjukan lumba-lumba di layar kaca. Tahu mereka makhluk lucu. Ia diam mengambang di dasar laut, menatap bayangan hitam yang mendekat. Saat mereka semakin dekat, wajah mereka mulai jelas bersinar, anggun, berenang dengan lincah, dan moncong mereka melengkung seperti senyum. Lumba-lumba itu tanpa penasaran, berenang mengelilinginya. Ada seekor lumba-lumba kecil berwarna biru yang lembut menyentuh kepala Lian Hua, laksana anak kecil yang mencari belayan. Yu Lian Hua tersenyum hangat, mengulurkan tangan menyentuh lumba-lumba kecil itu.
Hewan itu tak takut, malah mematuk lembut telapak tangannya dengan mulut, menggelitik hingga Lian Hua tertawa riang. Lian Hua mengubah bentuk penghalang spiritual, membuatnya menempel erat pada tubuhnya, bagai kulit kedua. Namun, oksigen di dalamnya tetap mengalir, menyuplai napasnya. Ia memeluk lumba-lumba kecil itu, yang lalu membawanya meluncur bebas menyusuri dasar laut. Melalui penghalang transparan, pemandangan bawah laut terbentang tanpa halangan. Terumbu karang tumbuh dengan berbagai bentuk seperti tanduk merah, bunga merah muda, kaktus ungu warna-warni dan rupa-rupa tak terbayangkan, membuat Lian Hua terpana. Ikan-ikan kecil beraneka rupa berenang di sekelilingnya. Ada yang bertubuh garis-garis warna-warni, yang mengenakan topi merah, ada yang seperti tentara opera Peking, bahkan yang berbentuk seperti landak gemuk kecil. Semuanya mengelilingi Lian Hua dan enggan pergi. Dengan bantuan lumba-lumba kecil itu, ia menjadi penjelajah bawah laut, menyaksikan panorama menakjubkan. Dalam perjalanan ini, ia mengumpulkan banyak abalon berkualitas, memperoleh hasil melimpah. Lian Hua begitu asyik bermain dengan lumba-lumba sampai lupa waktu. Sementara itu, Xiao Lian yang sibuk mengais daging gigi kuda hendak pulang makan siang, menatap laut dan melihat adik perempuannya tak bergerak lama di bawah. Keranjang bambu di tangan Xiao Lian terjatuh, meski kehabisan napas, ia segera menceburkan diri dan berenang panik menuju laut. Keahliannya berenang membantunya cepat mencapai You Hualou. Begitu kepala You Hualou muncul, Xiao Lian langsung meraih dan memeluknya. Apakah kau melihat adik perempuanku? Kapan terakhir kau melihatnya? Tanya Xiao Lian dengan suara bergetar. You Coral terkejut. Ia menengok sekeliling, melihat laut tenang, lalu berkata, mungkin 20 menit lalu, saat aku naik ke permukaan. Kupikir dia hanya rindu padaku, jadi tak terlalu kuperhatikan. Wajah Xiao Lian berubah pucat, air matanya tumpah. Aku sudah mengamati sejak 20 menit lalu tapi belum melihatnya muncul. Dia pasti dalam bahaya. Sial, aku seharusnya tidak mencabut gigi kuda itu. Ini pertama kali adikku berenang di laut. Seharusnya aku selalu mengawasinya, jika ada masalah aku harus segera mencarinya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tak tahu kalau sesuatu terjadi padanya. Tidak. Aku harus mencarinya. Yo Coral juga panik, tak tahu kapan dan di mana kejadian itu terjadi. Lautan luas ini, di mana bisa mencari seseorang? Bukankah setiap tahun banyak yang hilang tertelan ombak? Xiao Lian, jangan panik. Mungkin Lian Hua sudah berenang jauh. Lihat. Ada sosok di sana, ayo kita periksa. Yo Coral terkejut melihat kepala kecil mengambang di kejauhan, lalu segera menyelam kembali. Harapan baru membara di hati Xiao Lian, berusaha keras menenangkan kegelisahan dalam dada. Ia tak boleh kehilangan akal, sebab adiknya masih menunggu untuk ditemukan. Keduanya berenang dengan sekuat tenaga menuju sosok yang terlihat itu. Bukankah kau gadis kecil yang biasa menjual sayur rebus di desa Dongshan? Kenapa kau di laut tanpa alat bantu? Xiao Lian kecewa saat menyadari sosok itu adalah pemuda berkulit gelap dan wajah tampan. Xiao Lian berteriak, adikku. Sesuatu pasti terjadi padanya. Jika ia celaka, aku pun takkan selamat. Pemuda itu memandangnya bingung, bertanya, jangan menangis. Ada apa? Apa kau butuh bantuan? Yo Coral yang berdiri di samping dengan suara bergetar berkata, adik perempuannya menyelam bersamaku, tapi sudah lama tak muncul. Kau lihat gadis kecil mirip dia? Ekspresi pemuda berkulit gelap berubah serius. Ia menggeleng perlahan, tempat ini terpencil, sedikit orang. Selain kalian, aku tak melihat siapapun. Tapi jangan menangis, aku akan bantu cari. Mungkin dia sudah berenang jauh. Adikku, ini pertama kalinya dia masuk air. Belum pernah belajar berenang. Sial, kenapa kau tak lihat dari samping? Tangis Xiao Lian makin menjadi. Hati pemuda itu semakin tergerak. Ia tahu adik kecil ini tak mungkin berenang jauh tanpa latihan. Jika tak muncul setelah sekian lama, pasti bahaya mengancam. Ia menghibur Xiao Lian, jangan menangis. Aku akan menyelidiki, semoga kutemukan sesuatu. Kau tunggu di sini. Sambil menangis hingga mata membengkak, gadis kecil itu meminta gadis lain menjaga dirinya. Pemuda itu lalu menyelam berulang kali ke laut, berusaha mencari keberadaan Lian Hua. Setengah jam berlalu sejak Yu Lian Hua berada di dasar laut. Lumba-lumba kecil seolah menyadari bahaya, mendorongnya ke permukaan dengan punggung sambil berseru. Seolah berusaha menyelamatkan tuannya. Lian Hua menyadari bahwa dirinya telah jauh meninggalkan tempat asalnya. Senyuman merekah di bibirnya, lalu dengan lembut ia bertanya pada teman barunya. Xiao Bu, mungkinkah kau menemaniku berkeliling? Nama Xiao Bu itulah yang telah ia sematkan pada lumba-lumba kecil yang setia menemaninya. Sebuah batu kecil bernama Butian menjadi penunjuk arah mereka, sementara lumba-lumba mungil itu menggendongnya melintasi lautan luas. Saat jiwa Yu Xiao Lian hampir terhanyut oleh gelombang emosi yang ganas, sosok Lian Hua pun muncul di hadapan mereka. Tengoklah. Apakah itu? Mustahil itu hiu, bukan?
Teriak Yo Coral, matanya membelalak saat sosok hitam melesat deras di kejauhan. Zhuang Xiaomo, pemuda berkulit gelap yang mengikuti suara tersebut, menyipitkan mata menatap sosok itu lebih seksama. Ia menggeleng pelan, tidak seperti hiu memang. Sirip hiu berbentuk segitiga, tapi bayangan gelap itu, bagiku lebih menyerupai manusia. Namun kecepatan dan gaya renangnya bukanlah milik manusia. Benar-benar aneh. Tiba-tiba Yo Coral berseru dengan penuh spekulasi. Mungkinkah itu Putri Duyung? Konon makhluk legendaris itu dapat berenang dengan kecepatan luar biasa di lautan. Zhuang Xiaomo memandangnya dengan tatapan sinis. Menurut legenda, Putri Duyung hanya muncul di bawah sinar bulan, menyanyikan lagu menggoda untuk memikat dan membingungkan manusia. Tuan kecil, tuan kecil. Seru Yu Xiaolian, memotong perdebatan mereka dengan panik. Mereka sama-sama memandang sosok yang melaju ke arah mereka dengan rasa heran. Tak salah lagi, itulah Yu Lianhua yang hilang hampir setengah jam lamanya. Ia berada agak jauh, tubuhnya tersembunyi samar di balik gelombang. Namun kecepatan renangnya sungguh tidak bisa dianggap remeh. Xiao Lian. Karang suara itu terdengar dari jauh saat Yu Lianhua menggenggam sirip lumba-lumba kecil itu dengan satu tangan, sambil melambai dengan tangan yang lain. Yo Hualo menyusul berenang maju, matanya bersinar penuh semangat. Ah, Lianhua menunggangi ikan ini. Xiao Lian, apakah engkau yakin adikmu bukan putri Raja Naga Laut? Kalau bukan, bagaimana mungkin ikan ini mendengarkan perintahnya? Zhuang Xiaomo tercengang melihat gadis kecil itu menunggang lumba-lumba, menari bersama angin dan ombak dari kejauhan. Astaga! Gadis ini jelas bukan manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjinakkan makhluk laut yang liar seperti itu? Air mata haru mengalir di mata Yu Xiaolian saat ia berenang dengan penuh semangat mendekati adik perempuannya. Lumba-lumba kecil itu pun tiba di depan mereka, dengan ragu-ragu berhenti tidak jauh dan mengeluarkan suara yah kecil. Yu Lianhua menepuk lembut kepala telanjangnya. Jangan takut, mereka tidak akan mencelakakanmu. Terima kasih, Xiao Bu. Ia turun dari punggung makhluk itu dan baru saja berenang ke arah Xiaolian saat suara keras memecah udara. Siapa suruh kau berenang sejauh ini? Kalau terjadi sesuatu, bagaimana aku jelaskan pada orang tuaku dan ayah ibu baptismu? Membawamu ke laut adalah keputusan paling bodoh yang pernah kuambil. Yu Lianhua melihat mata Xiaolian yang memerah, tampak marah, lalu buru-buru meredakan suasana. Jangan marah, aku tidak akan pernah berani mengulangi ini lagi. Aku hanya baru bertemu Xiao Bu dan lupa waktu bermain dengannya. Maafkan aku. Yo Hualo menatap lumba-lumba kecil itu yang berenang riang tak jauh dari mereka. Matanya berbinar iri. Lianhua, apakah nama lumba-lumba itu Xiao Bu? Lucu sekali. Kau sangat kuat, bahkan bisa menjinakkan lumba-lumba kecil. Ajari aku bagaimana caranya. Yu Lianhua mengabaikan rayuan itu dan terus berkata hal-hal manis agar Xiaolian tersenyum. Hingga akhirnya tawa kembali merekah di wajahnya. Ia menyeka keringat yang tak ada di dahinya. Xiaolian biasanya tak mudah marah, hanya saja tak pernah digunakan untuk melawan. Yo Coral terus menggoda, memintanya berbagi cara menjinakkan lumba-lumba. Yu Lianhua membuka matanya lebar, menatap polos. Apa? Kau ingin menjinakkanku? Xiao Bu datang padaku karena dia dekat dengan manusia. Dia baik dan patuh. Zhuang Xiaomo dan Yo Coral saling berpandangan penuh skeptis. Meskipun lumba-lumba jinak, mereka tak berani mendekat. Setiap bertemu kapal di laut, mereka hanya mengawasi dari jauh. Ada kisah lama tentang lumba-lumba penyelamat manusia, tapi belum ada yang benar-benar mengalaminya. Jangan percaya aku. Xiao Bu, mari sapa mereka semua. Yu Lianhua melambaikan tangan, dan lumba-lumba kecil itu segera berenang mendekat, menyentuh pergelangan tangannya dengan moncong, seolah mengerti kata-katanya. Ia berdiri tegak di air dan mengayunkan siripnya ke Yo Coral dan kawan-kawan. Wow, Bu kecil lucu sekali. Aku ingin memeliharanya. Yo Coral mendekat hati-hati, mengelus punggung makhluk itu. Lumba-lumba itu menempel patuh, dia membiarkan disentuh. Yu Lianhua membelai kepala si kecil yang terikat batu warna-warni, menyalurkan aliran kekuatan spiritual ke tubuhnya. Mata lumba-lumba itu berkilau, mendekat penuh kasih pada Lianhua. Xiaolian menyaksikan dengan penuh keyakinan bahwa adiknya bukanlah orang biasa. Mungkinkah ia reinkarnasi peri kecil? Zhuang Xiaomo meraba lembut kulit lumba-lumba, berbisik pada Yo Hualu, lumba-lumba milik laut, dan hanya di sana mereka hidup bebas. Memelihara mereka bukanlah hal baik. Lianhua memandang pemuda itu dengan ragu. Xiaolian, dia adalah... Yo Coral menyela, dia Zhuang Xiaomo dari desa Wuliu. Salah satu penyelam handal yang saya kenal, mampu menahan napas hingga 8 menit. Cukup terkenal di desa sekitar. Zhuang Xiaomo tersenyum tulus, aku kenal kalian, kakak. Sayur rebusan keluargamu terkenal di dermaga. Sudah 2 hari kau tak ke sana. Ada apa? Membahas bisnis? Xiaolian tersenyum, panas, susah simpan daging dan sayur. Kita tunggu musim anjing panas saja. Aku dan adik sedang cari bisnis musim panas, biar bisa hilangkan panas sekaligus kenyang.
Yu Lianhua mengamati wajah Xiaolian yang tampak letih, lalu tersenyum, kalau ada cerita, nanti di darat saja. Bagaimana rasanya berendam di air? Lumba-lumba kecil itu mengikuti dengan enggan. Lianhua berbalik melambai, Bu kecil, kembalilah. Aku akan sering datang ke pantai menemuimu. Lumba-lumba itu mengusap kepala pada tubuhnya, mengibaskan ekor, lalu berenang kembali ke kedalaman laut. Aroma gadis kecil manusia itu begitu memikat, seakan ingin selamanya berada di sisinya. Sayang manusia hidup di tepi laut, tapi tak mampu hidup tanpa samudra, pilu dan melankolis. Setibanya di batu karang terdekat, pakaian Xiaolian basah dan melekat di tubuhnya. Wajah Zhuang Xiaomo memerah saat berbalik. Lianhua mengajak Xiaolian ke karang tersembunyi, menyuruhnya ganti baju, sementara ia memeras pakaian basah itu hingga kering, lalu menaruhnya di luar air. Hah? Apa ini? Tanya Yu Lianhua, melihat banyak benda ungu merah terapung di dekat karang. Mirip gelidium yang dulu ia makan. Tapi bukankah gelidium tumbuh di bebatuan laut dalam? Kenapa banyak sekali terapung di sini? Xiaolian membungkuk mengambil segenggam, menatapnya lalu menggeleng, aku tak tahu, mungkin sayur laut. Tapi apakah bisa dimakan? Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Tiba-tiba Zhuang Xiaomo muncul di belakang mereka. Ini rumput laut, bisa dimakan. Campur garam dan cuka. Enak. Tapi jarang ditemukan di laut dangkal. Aneh banyak mengapung begitu. Yu Lianhua memastikan itu gelidium, rumput laut ungu tua yang biasa dikenal. Matanya bersinar, teringat kehidupan sebelumnya saat berjualan jeli dan mencari resep di internet. Ada jeli laut yang bahan dasarnya rumput laut. Caranya sederhana, rebus rumput laut berjam-jam, tunggu meleleh, dinginkan jadi jeli. Tapi rumput laut-laut dalam sulit didapat dan mahal. Jadi ia tinggalkan ide itu dan pilih bahan lain. Ia heran bagaimana rumput laut-laut dalam ini muncul banyak di pinggir pantai. Belum pernah lihat sebelumnya. Tapi ini bahan gratis untuk menghasilkan uang. Jika tak diambil, sia-sia saja. Xiaolian, aku sudah pakai rumput laut ini. Ambil lagi, bawa pulang. Coral, bisakah kau kembali ambil beberapa keranjang? Lianhua menatap rumput laut dengan mata cerah. Yo Coral setuju, berlari kembali. Karena Lianhua bilang berguna, pasti ia akan buat makanan lezat. Ia membantunya mengambil lebih banyak dan kembali dengan semangat. Mengumpulkan rumput laut tak sulit, karena jelas terlihat di perairan dangkal. Cukup membungkuk dan ambil. Gelidium ungu tua itu berkilau, menyerupai karang kecil dengan cabang-cabang halus seperti mahkota pohon miniatur. Cabangnya rapat tapi tak berantakan, sekecil helaian rambut. Saat digenggam, terasa elastis dan kuat, saat dipatahkan terdengar renyah. Warna putih susu di dalamnya menyimpan gelatin penuh nutrisi. Ketika Yo Coral datang membawa keranjang, ia diikuti Fang Fangzhen dan Yu Hang. Fang Fangzhen baru kembali dari dermaga, tengah hari pun belum melihat putri baptisnya pulang. Ia hendak mencari ketika bertemu gadis kecil yang membawa keranjang. Siang hari adalah waktu santai panen makanan laut, Yu Hang pun datang membantu membawa keranjang. Pada saat mereka tiba, saudari Yu Lianhua dan Zhuang Xiaomo, dengan bantuan tenaga kerja gratis, telah memungut banyak rumput laut. Fang Fangzhen dan Yu Hang selalu mengikuti instruksi Lianhua tanpa ragu-ragu. Keduanya memasukkan rumput laut yang dikumpulkan ke dalam keranjang, membawanya pulang tanpa mengeluh, lalu berlari kembali untuk membantu memetik rumput laut. Yu Lianhua begitu bersemangat untuk menjemputnya hingga dia bahkan lupa makan siang. Sungguh panen yang luar biasa hari ini. Yu Lianhua memandangi keranjang bambu penuh yang ditempatkan di halaman, dan hatinya bersemi karena gembira. Saya harap rumput laut tidak hanya diperoleh sekali saja. Jika Anda bisa mengambilnya setiap hari, Anda akan sejahtera. Sementara Fang Fangzhen mengisi mulutnya dengan rumput laut dingin yang renyah dan lezat, dia melihat sekeranjang rumput laut dan bertanya, Putri, meskipun rumput laut ini enak, kita tidak membutuhkannya terlalu banyak. Bahkan jika kita memakannya setiap hari, setiap kali makan, ada begitu banyak rumput laut sehingga kita tidak bisa menghabiskan semuanya dalam 3 atau 2 bulan. Lianhua sudah menyalakan api di kompor dapur. Dia menjulurkan kepala kecilnya, tersenyum misterius ke arah rumah, dan berkata, Ayah, tolong simpan makanan di perutmu. Nanti akan ada sesuatu yang enak. Fang Fangzhen menyentuh perutnya dan berkata sambil tersenyum, Ayah baptisku. Perutku bisa membesar dan mengecil. Sekalipun kamu kenyang, kamu masih bisa makan 2 mangkuk lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan menunda mencicipi makanan segar yang kamu buat. Sebenarnya cara membuat si jeli sangatlah sederhana. Simpan saja api di bawah kompor dan biarkan mendidih selama lebih dari 2 jam. Setelah rumput laut direbus dalam jus, matikan api dan gunakan kain kasa untuk menyaring residunya.
Biarkan dingin dan mengembun menjadi jeli bening. Jeli laut lebih renyah dari jeli yang terbuat dari ubi jalar dan tepung kacang hijau, seperti agar-agar, dan dicampur dengan bawang putih cincang, minyak cabai, mustard, minyak wijen dan bumbu lainnya, tampilannya sangat menggugah selera. Yu Lianhua tidak hanya mencoba membuat jeli laut, tetapi saat memasak rumput laut, dia menggunakan panci lain untuk membuat jeli dari tepung ubi jalar dan jeli dari tepung kacang hijau. Tepung kacang hijau lebih merepotkan. Kacang hijau harus direndam terlebih dahulu, lalu digiling dengan gilingan batu hingga menjadi susu kacang hijau kental, lalu disaring untuk mengendapkan patinya. Langkah ini mudah untuk diucapkan, tetapi sangat rumit untuk dilakukan. Perlu disaring dan diendapkan berulang kali, dan terakhir airnya ditiriskan, menyisakan gumpalan tepung kacang hijau yang dijemur untuk digunakan. Saat membuat agar-agar, ambil tepung kanji dalam jumlah tertentu dan campurkan dengan air hangat hingga lengket. Rebus sepanci air, tuang air kanji ke dalam air mendidih, lalu aduk cepat agar panci tidak lengket. Setelah tepung kanji matang, tuang pasta ke dalam alat penggiling seperti membuat tahu dan biarkan dingin hingga membeku. Membuat jeli kacang hijau memang ribet karena harus menyaring patinya terlebih dahulu. Jeli ubi jalar jauh lebih mudah. Lagi pula, mie ubi jalar sudah tersedia di bengkel pembuatan bihun di Lianhua dan You. Dengan tepung ubi jalar, langkah pembuatan agar-agar mirip dengan agar-agar kacang hijau. Jeli ubi jalar berwarna merah tua dan jernih, seperti batu giok merah yang ditumbuhi es. Kacang hijaunya berwarna merah jambu sejuk, berwarna putih, dan lembut seperti agar-agar. Apapun jenis jelinya, rasanya lembut, halus, dan menyegarkan. Dapat meredakan panas dan menghilangkan dahaga jika disantap dingin di musim panas. Jeli yang jernih, ditambah dengan bumbu rahasia Lianhua, membuat makan semangkuk jeli di hari musim panas begitu memuaskan sehingga Anda tidak bisa berhenti memakannya dari mulut hingga perut. Di malam hari, nikmatnya menyantap jeli yang lembut dan empuk di tengah hembusan angin laut yang sedikit lembab. Xiaolian mengisi mangkuk lain untuk dirinya sendiri, menuangkan saus ke dalamnya, dan berkata sambil tersenyum, adik, jeli ini cocok untuk musim panas. Kami akan membawanya ke dermaga besok untuk dijual. Pasti akan populer. Fang Fangzhen bahkan tidak makan malam. Dia begitu kenyang sehingga dia terus menggosok perutnya dan berkata, Putri, bagaimana kamu bisa mendapatkan biji melon di kepala kecilmu? Kenapa kamu punya begitu banyak ide aneh? Tepung ubi jalar dan rumput laut yang dipetik dari pantai bisa membuat makanan lezat. Ini dia makanannya. Haha. Aku pasti diberkati di kehidupanku sebelumnya karena mengenalimu sebagai putri baptisku. Kamu sangat bangga padaku. Istriku, pergi ke kota besok dan bawakan beberapa untuk Putri Jing dan Tuan Muda kedua, sehingga mereka bisa mencoba masakan putriku. Fang Fangzhen adalah pria yang kasar pada awalnya, dan dia sangat akrab dengan hal itu di desa Dongshan sehingga dia tidak lagi memanggil Nyonya Fang dengan nama yang sopan. Sama seperti Yu Hai dan yang lainnya, dia memanggilnya menantu perempuan. Jangan bilang, ini cukup ramah setelah Anda terbiasa. Jelinya memang enak. Nyonya Fang mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tetapi dia masih makan 2 mangkuk besar. Dia meletakkan sendoknya tanpa menyelesaikan pikirannya dan berkata sambil tersenyum lembut, kamu. Bukankah kamu hanya ingin menunjukkan kepada Putri Jing bahwa kamu memiliki putri yang baik? Bagaimana mungkin aku masih tidak memahamimu? Fang Fangzhen terkekeh, tidak menyembunyikan tujuannya sama sekali. Jika Anda memiliki anak perempuan yang cakap, mengapa Anda harus mencekik dan menyembunyikannya? Mereka semua perlu tahu bahwa gadis di kotanya sangat pintar dan memiliki kemampuan memasak yang luar biasa. Lianhua memberikan senyuman cerah kepada ayah baptisnya, dan kemudian melanjutkan mendiskusikan bisnis jeli dengan Xiaolian. Karena Anda berencana menjual jeli, Anda harus menyiapkan mangkuk, sendok, dan peralatan lainnya. Tentu saja Anda juga perlu menyediakan beberapa meja dan bangku. Anda tidak boleh membiarkan para tamu berjongkok di tanah dan makan dengan mangkuk. Dalam hal ini, kita harus membangun gudang. Tidak ada tempat berteduh di dermaga di musim panas. Siapa yang mau mati setengah matang saat makan? Yu Hai, yang diam-diam mendengarkan putrinya berbicara, angkat bicara, besok saya akan membawa bahan-bahan dan membangun gudang jerami terlebih dahulu. Sedangkan untuk mangkuk, sumpit, sendok, DLL, semuanya dijual di pasar dermaga. Itu hanya meja, kursi, dan bangku, dan tidak akan mudah mendapatkannya untuk sementara waktu. Xiaolian tiba-tiba teringat sesuatu, bertepuk tangan dan berkata, benar. Kakek Liu berkata bahwa putranya telah menghasilkan banyak uang dalam bisnis, dan dia ingin membawanya untuk hidup di masa tuanya. Warung miliknya ingin dipindahkan. Jadi mengapa kita tidak mengambil alih dan menyelesaikan masalah meja dan bangku? Lianhua berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Selain menjual jeli, kami juga bisa menjual mie dingin. Saya tahu beberapa cara membuat mie dingin. Rasanya pasti enak. Besok, ayah akan memasang pergola dulu. Gudang jerami kakek Liu tidak berventilasi. Dapat menahan angin di musim dingin, tetapi akan sedikit pengap di musim panas. Oke. Saat ini matahari masih cukup tinggi. Saya akan menebang beberapa bambu.
Yu Hai baru saja melakukannya dan segera berdiri. Yu Han juga berdiri di belakangnya dan berkata, "Aku akan memotong jerami." Dengan cara lain untuk menghasilkan uang, Yu Xiaolian terlihat sangat energik. Dia berkata dengan antusias, "Besok kami akan membawa semua yang perlu kami bawa dan mencoba buka sebelum tengah hari." Ya, pergi ke dermaga besok pagi, saya akan membeli mangkuk, sumpit, dan sendok, dan kamu akan membuat jeli di sana. Bisnis ini dianggap sebagai kemitraan antara kami berdua, dan kami akan membagi uang yang diperoleh secara merata. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Tentu saja Lian Hua tidak akan setuju. Namun, dia dan Xiaolian mungkin tidak bisa membuat jeli dan mie dingin. Jadi mereka memikirkan apakah akan mengundang bibi tertua mereka untuk melakukannya bersama. Sejak toko melon tutup, bibi saya belum bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok. Dia hanya sesekali membuat makanan dan menjualnya di dermaga. Namun, kini keluarganya mempunyai lebih banyak uang. Dia membantu menjaga toko melon selama lebih dari sebulan. Belakangan, ketika dia menyadari bahwa pekerjaannya terlalu sibuk, dia membawa putri sulungnya untuk membantu. Setelah semuanya selesai, Lian Hua memaksanya untuk memberikan 50 tael uang hasil jerih payahnya. Bekerja sebagai pembantu di kota, seorang buruh laki-laki utama tidak boleh mendapat 1 tael perak sebulan. Pak Han merasa tidak bekerja keras di toko melon, hanya memindahkan semangka di rak, mengumpulkan uang tunai dan lain sebagainya. Lian Hua memberinya 50 tael perak segera setelah dia bergerak, yang membuatnya sangat ketakutan. Bagaimana dia bisa menginginkannya? Selain itu, Lian Hua dan pamannya juga menghasilkan banyak uang dengan menjual semangka di Fucheng. Ini semua karena kebajikan dan kebenaran Lian Hua. Ketika keluarganya menjadi sejahtera, ia tidak lupa membantu pamannya. Liu Pei bersaudara datang dan pergi ke Fucheng tidak kurang dari 10 kali sebulan. Pertama kali saya pergi ke Fucheng, saya hampir diintimidasi oleh seorang pengganggu. Untungnya, Fang Fangzhen tiba tepat waktu dan membawa para pengganggu itu ke pemerintah, dan membawa saudara-saudara Liu Pei untuk menunjukkan wajah mereka di depan prefek. Melalui publisitas yang disengaja atau tidak disengaja, sebagian besar orang berkuasa di kota mengetahui bahwa Liu bersaudara yang menjual semangka berada di bawah kedok utusan kekaisaran, Jenderal Fang. Tentu saja, tidak ada lagi yang berani menindas orang lain. Ada lebih banyak orang kaya di Fucheng daripada di kota Tanggu. Saat ini, semangka merupakan barang langka di mana-mana, sehingga mereka tidak perlu khawatir untuk menjualnya. Yang dikhawatirkan oleh Liu bersaudara bukanlah cukup semangka untuk dijual. Gerobak semangka yang saya bawa ke sana dirampas oleh para pelayan saudagar berkuasa dan kaya yang menunggu di gerbang kota segera setelah mereka tiba di Fucheng. Sekalipun harga semangka lebih tinggi 2 sen dibandingkan di kota Tanggu, hal itu tidak mempengaruhi penjualannya. Setelah sebulan, masing-masing Liu bersaudara menerima 7 atau 800 tael perak. Di masa lalu, sulit bagi keluarga Liu untuk mengumpulkan 7 atau 8 tael perak, apalagi 7 atau 800 tael. Kedua bersaudara itu merugi dengan tabungan mereka yang besar. Belakangan, atas saran Lian Hua, kedua bersaudara itu memutuskan untuk menginvestasikan seluruh uang mereka di toko-toko di pelabuhan yang baru dibangun. Dermaga kecil saat ini memiliki arus penumpang harian yang semakin hari semakin meningkat, belum lagi selesainya pembangunan pelabuhan baru. Di masa depan, pelabuhan pasti akan memiliki setiap jengkal lahan dengan harga premium. Dengan ayah baptis Lian Hua di sini, dia tidak perlu khawatir tidak bisa membeli toko di lokasi yang bagus. Lian Hua awalnya berencana meminta Guru Yo untuk membantu membeli toko tersebut, tetapi dia menarik semua uangnya dan memberikannya kepada ayah baptisnya. Lian Hua berpikir dengan arogan dengan kekuatan finansialnya saat ini, tidak masalah membeli selusin toko. Kembali ke bisnis, keluarga Lian Hua tinggal bersama hampir sepanjang malam, dan keesokan paginya Yu Hai membawa kedua putrinya dan mengendarai 2 mobil menuju dermaga. Fang Fangzhen menunggang kuda dan mengikuti dengan santai di belakang. Bahan-bahan untuk membangun gudang ditumpuk tinggi di gerbong yang dikendarai Yu Hai, dan dia hanya bisa duduk di stang gerbong. Di kereta keledai Sister Lian Hua, ada banyak panci dan wajan, serta sekeranjang rumput laut. Ya, mereka memutuskan untuk membuat si jeli terlebih dahulu. Toh bahan bakunya gratis. Tunggu hingga rumput laut habis sebelum memasukkan jeli ubi jalar. Sedangkan untuk jeli kacang hijau, terlalu merepotkan dan mahal, jadi kedua saudara perempuan itu menyerah. Sebelum berangkat hari ini, Lian Hua melakukan perjalanan khusus ke rumah Yo dan meminta Yo Coral untuk memberitahu anak-anak di desa. Katakan saja dia sudah lama memanen rumput laut, dan dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia mau dengan 1 sen dan 1 pon. Kemarin mereka memungut beberapa keranjang besar rumput laut dari tempat mereka mengambil rumput laut. Pasti ada lebih banyak di tempat lain. Pada saat seperti ini, semua anak di desa tidak melakukan apapun. Jika mereka mengambilnya dengan hati-hati, seorang anak berusia setengah tahun dapat menambah berat badan setidaknya selusin kilogram sehari. Sekarang desa Dongshan tidak lagi begitu miskin seperti sebelumnya sehingga bahkan 1 sen pun akan dipecah menjadi 2 untuk dibelanjakan. Banyak keluarga meremehkan uang belasan sen yang dihabiskan anak-anak untuk bermain-main, meninggalkannya sebagai uang saku untuk anak-anak.
Dengan cara ini, anak-anak menjadi semakin semangat memetik rumput laut. Lian Hua, Xiao Lian, ding dang 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 membawa begitu banyak orang ke sini. Apa yang kamu lakukan? Saudara Na mengenakan jaket pendek dan terus mengipasi dirinya dengan lengan baju. Ketika dia melihat pergerakan kedua saudara perempuan itu, dia datang dengan santai. Setelah saran Lian Hua, kantor dermaganya mulai terbentuk. Dia mengelola hampir 100 pekerja dermaga, dan dia hampir memonopoli semua urusan di dermaga. Mandor San juga menjadi tangan kanannya, dan kelompok saudara pertama yang mengikutinya semuanya dipromosikan menjadi mandor. Sekarang kakak keenam hanya perlu bertanggung jawab atas keseluruhan situasi dan tidak perlu mengatur sendiri masalah sepele, jadi dia harus menjadi orang yang paling santai di dermaga. Lian Hua sudah membuat jeli laut di rumah, dan semua bumbu sudah siap. Melihat saudara enam datang, dia memperlakukannya sebagai subjek ujian. Dia menggunakan beberapa mangkuk porselen kasar untuk mencampur semangkuk penuh jeli asam dan pedas dan menyerahkannya sambil tersenyum. Saudara enam mengambilnya dengan santai dan melihat ke mangkuk bening itu. Warna jeli yang ringan dan menyegarkan kontras dengan ketimun hijau dan minyak cabai merah, yang membuat orang sangat menggugah selera. Setelah menelan dalam diam, kakak keenam mengambil sepotong jeli dengan sendok dan tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa asam pedas serta teksturnya yang menyegarkan menggugah selera. Dia telah mengalami musim panas yang pahit baru-baru ini, tetapi nafsu makannya sangat terstimulasi oleh sesendok kecil jeli ini. Setelah menghabiskan semangkuk besar jeli sekaligus, kakak keenam masih merasa belum puas. Dia menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum Lian Hua. Apakah kamu akan menjual ini di dermaga? Lumayan, sangat menggugah selera, dan cocok untuk musim panas. Jika kamu bisa membekukannya dengan air dingin dari sumur, akan lebih nikmat untuk disantap. Panas musim panas ini sangat menyengat. Ini baru permulaan musim panas, dan terik matahari sedang meletus seperti gunung berapi, menyebarkan sinarnya yang berbisa ke pantai emas tanpa syarat. Bahkan angin laut pun memanaskannya. Akibatnya para pekerja dermaga akan dirugikan. Di bawah terik matahari, keringat berjatuhan seperti tetesan air hujan. Bukan tidak mungkin orang yang sedikit lebih lemah bisa pingsan karena tidak mampu menahan panas. Cuaca panas seperti itu juga mempengaruhi nafsu makan masyarakat. Mie kuah panasnya jarang dikunjungi orang, bakpao kukus serta lauk pauknya tidak menggugah selera. Para pekerja dermaga di bawah saudara keenam meminta cuti setiap hari, yang berdampak besar pada pekerjaan kantor. Sekarang sudah ada makanan yang bisa menggugah nafsu makan dan meredakan panas, dan pastinya hits. Nah, air dingin? Karena masalah tanah di dermaga, tidak ada satupun sumur yang bisa dibor. Air dibawa dari sumur yang jauh. Dari mana datangnya air dingin itu? Namun, ini tidak sulit bagi Yu Lian Hua. Yu Lian Hua memutar matanya dan memikirkannya. Dia memutuskan untuk pergi ke pabrik saus tiram tidak jauh dari dermaga untuk meminjam sendawa. Tidak ada air dingin dari sumur di dermaga, tapi dia punya cara membuat es batu. Agar-agar yang didinginkan dengan es batu pasti jauh lebih enak daripada air dingin. Faktanya, kakak keenam sangat menyadari situasi di dermaga, jadi dia hanya mengatakannya dengan santai. Tanpa diduga, hal itu menginspirasi Lian Hua, dan para pekerja di dermaga dengan cepat mulai memakan jeli dingin. Di dermaga tak jauh dari situ, para pekerja berkeringat deras sambil membawa muatan di kapal. Keluarga Lian Hua juga sibuk agar berhasil mendirikan kedai jeli sebelum makan siang. Xiao Lian mengambil uang pribadinya dan mengendarai kereta keledai ke pasar untuk membeli perlengkapan seperti mangkuk, sendok, dan sumpit. Yu Hai dengan gugup membangun gudang jerami. Saat ini yang dibutuhkan hanyalah pergola yang dapat memberikan keteduhan sehingga lebih mudah dalam pembuatannya. Pasang saja tiang bambu di sudut buta dan buat atap, dan hampir siap digunakan. Fang Fangzhen memeriksa pelabuhan sebentar dan kemudian kembali untuk membantu membangun gudang. Yu Lian Hua menyita kuda kesayangan ayah baptisnya dan pergi menuju bengkel rempah-rempah. Tuan Yoyo baru-baru ini pergi ke ibu kota dan sibuk dengan pembukaan cabang kedua Zhenxilou dan toko bumbu. Penanggung jawab urusan bengkel adalah You Daguanshi. Manajer You mengetahui tentang hubungan Lian Hua dengan tuan mudanya. Mendengar bahwa dia ingin meminjam sendawa, dia secara alami mengeluarkan sendawa secukupnya untuk digunakan selama lebih dari sebulan tanpa berkata apa-apa. Lian Hua mengucapkan beberapa kata sopan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu dengan cepat berlari kembali ke dermaga. Dengan bantuan Fang Fangzhen dan kedua temannya, pergola hampir siap. Pergola ini terletak di sebelah warung mie Lau Liu Tou. Hari ini adalah kali terakhir Liu Tou tua datang ke dermaga. Ia berencana mengakhiri bisnisnya di dermaga terlepas dari apakah warung mie tersebut bisa dipindahkan atau tidak. Bisnis warung mie di dermaga memasuki musim sepi segera setelah musim panas tiba, dan putranya berada di bawah tekanan berat, maka Yu Hai mengusulkan untuk mengambil alih bisnis warung mie tersebut. Liu Tou tua hanya membutuhkan uang untuk piring dan sumpit serta biaya bahan-bahan yang tersisa, dan mentransfernya ke keluarga Yu dengan harga murah. Setelah Yu Lian Hua kembali ke dermaga, dia melihat kedai mie di sebelahnya telah dipindahkan. Kemudian meja dan bangku ditata,
dan jeli serta bumbu dipindahkan ke tempat yang sesuai. Ada tong besar di sebelah kedai mie, yang berisi sisa air yang digunakan Lau Liu Tou selama 2 hari terakhir. Lian Hua memasukkan sendawa ke dalam tong besar sesuai dengan proporsi tertentu, dan segera lapisan es tipis terbentuk secara bertahap. Lian Hua buru-buru memasukkan ember besinya yang berisi jeli ke dalam tong besar. Kecepatan konduksi lembaran besi relatif cepat, dan jeli akan cepat membeku. Setelah mendirikan gudang, Fang Zhen dan Yu Hai menyeka keringat di wajah mereka dan mengambil jeli dingin dari tangan putri mereka. Saat mereka memakannya, perut mereka terasa dingin sekali. Kata yang bagus untuk Shuang. Yu Lian Hua melihat bahwa dia tidak membawa banyak jeli. Jadi dia meminta Yu Hai menyalakan api di kompor kedai mie dan memasak sepanci rumput laut lagi. Dia melihat para pekerja dermaga bekerja di bawah terik matahari dan merasa kesulitan, jadi dia menambahkan 1 atau 2 tetes air lingxi ke dalam air. Meski hanya 1 atau 2 tetes, namun mampu meredakan panasnya musim panas, menghilangkan dahaga, dan menguatkan tubuh. Menambahkan air lingxi ke dalam rebusan rumput laut juga memberikan efek yang tidak terduga. Awalnya, dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk memasak rumput laut dalam air murni, yang setara dengan lebih dari 4 jam. Setelah ditambahkan air batu roh, rumput laut menjadi lebih mudah dimasak, dan tidak membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat sepanci agar-agar. Melihat hari masih pagi, Yu Lian Hua meminta ayah baptisnya menggunakan sisa tepung dari warung mie untuk membuat baskom besar berisi mie. Meluncurkan mie adalah spesialisasi Yu Hai. Sebagai orang yang terbiasa bekerja keras, tangannya sudah kuat sehingga bisa menguleni mie dengan lebih kuat lagi. Kedua ayah Lian Hua diperintah di bawah komando putri mereka yang berharga. Tapi mereka sangat menikmatinya. Meski berkeringat, mereka tetap menikmatinya. Sebentar lagi, sepanci mie sudah siap. Lian Hua mengambil baskom berisi air es dari tangki air, menuangkan mie matang ke dalamnya, dan mendinginkannya untuk digunakan nanti. Saat ini, Xiao Lian mengemudikan kereta keledai dan membeli kembali peralatan makan yang dibeli. Terjadi pembersihan kacau lainnya, dan keluarga Yu, yang tidak pernah bermalas-malasan, segera menyambut sekelompok tamu. Pemimpinnya adalah Old Hao, yang telah dipromosikan menjadi mandor. Dia menemukan tempat duduk di bawah pergola dan duduk. Sambil menyeka keringat dengan kerah mantelnya, dia berkata kepada Lian Hua sambil tersenyum, Xiao Lian, "Apa yang enak hari ini? Lupakan kepala babi yang direbus, terlalu berminyak dan aku tidak nafsu makan." Lian Hua tersenyum manis padanya dan berkata, "Paman Hao, kamu telah mengenali orang yang salah lagi. Saya bukan Xiao Lian, Paman Hao, tidak ada sayuran yang direbus hari ini, dan cuacanya terlalu panas untuk membuang daging dan sayuran. Namun, hari ini kami memiliki jeli dan mie dingin untuk mendinginkan dan menggugah selera panasnya. Apakah Anda ingin mencoba mangkuk?" Lau Hao adalah salah satu pelanggan awal Lian Hua dan tidak meragukan keahlian Lian Hua. Dia mengangguk dan tersenyum, "Ini Lian Hua. Lihat aku tidak bisa membedakan kalian berdua. Apa yang kalian bicarakan? Apakah ada sesuatu yang menggugah selera untuk meredakan panasnya?" Beri Paman Hao semangkuk. "Hari ini panas sekali." Setelah mencuci piring, Xiao Lian bergegas ke tong besar, menginjak bangku dan mengeluarkan sepotong jeli dari dalamnya. Segera memotongnya menjadi kubus kecil dengan pisau, memasukkannya ke dalam mangkuk, menaruh irisan mentimun di atasnya, dan menuangkan bumbu yang disiapkan oleh Lian Hua. Kemudian dia membawakan semangkuk jeli kepada Hao tua dan berkata sambil tersenyum, "Paman Hao, bagaimana kamu menyukainya? Jika rasamu kuat, ada cuka dan minyak cabai di atas meja. Simpan sendiri." Lau Hao terkejut saat mengetahui jeli di depannya mengeluarkan semburan udara sejuk, yang tiba-tiba membuatnya pusing karena kepanasan. Dia mengabaikan sendok dan menyesap sedikit di sepanjang tepi mangkuk. Perasaan menyegarkan mengalir dari mulutnya hingga ke lubuk hatinya. Seperti Ju Bajie yang memakan buah ginseng, Lau Hao meminum semua jeli di mangkuk dalam beberapa tegukan. Dia menghembuskan napas perlahan dan merasakan pori-porinya terbuka, memberikan perasaan sejuk. Rasanya enak sekali. "Xiao Lian, beri Paman Hao semangkuk lagi." Melihat Hao tua sedang menikmati makanannya, orang-orang di pavilion pun menanyakan harganya, dan masing-masing meminta semangkuk. Lau Hao berteriak pada Xiao Lian yang sibuk. Xiao Lian setuju, segera mengisi mangkuk, menambahkan bumbu, dan menyerahkannya kepada ayahnya. Yu Hai dan Fang Zhen diturunkan menjadi pelayan. Tidak mungkin, mengapa bisnisnya semakin baik? Kedua ayah itu sibuk bekerja sambil berpikir, "Gembira putriku luar biasa. Apapun yang dia lakukan, dia selalu menjadi buku terlaris." Mie dingin di Lian Hua juga buka. Dibandingkan dengan mie dingin yang menyegarkan, mie dingin memiliki keunggulan yaitu membuat Anda tidak merasa kenyang. Dari segi rasa, lumayan kalau ada rumput di dalamnya. Mie dinginnya diberi taburan irisan mentimun renyah dan ditaburi bawang bombay, bawang putih, cuka balsamich, dan minyak cabai. Pastinya menggugah selera. Namun dibandingkan makanan segar seperti jeli, volume penjualan mie dingin jauh lebih rendah. Namun jeli batch pertama terjual dengan cepat, dan panci kedua belum selesai dimasak. Mie dingin menjadi favorit para pekerja dermaga.
Bahkan mereka yang kehilangan nafsu makan karena kepanasan pun akan langsung menjadi energik setelah menyantap semangkuk mie dingin yang sejuk dan nikmat. Bisnis yang booming membuat keluarga Yu sibuk seperti gasing. Yu Hai terus menguleni mie, Lian Hua berdiri di dekat kompor sambil berkeringat, memasak mie dan mendinginkannya. Sementara Xiao Lian menyambut kedatangan tamu yang tak ada habisnya. Untungnya, para pekerja dermaga tidak lagi makan pada waktu yang sama. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat sibuk meskipun mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Para pekerja dermaga datang untuk makan sebentar sementara mereka sibuk menyelesaikan kapal. Mereka menyebarkan berita dari mulut ke mulut, dan tak lama kemudian seluruh dermaga mengetahui bahwa adik perempuan dari keluarga Yu muncul untuk makan lagi. Makanan seperti ini tidak hanya enak tapi juga bagus untuk menghilangkan panas. Persediaan jeli milik keluarga Yu memang tak banyak. Bahkan para penumpang kapal yang singgah rela ikut meramaikan, membawa pulang mangkuk-mangkuk kecil agar dapat mencicipi rasa lezat jeli tersebut. Keistimewaan rasa yang tiada tara itu membuat siapa saja yang mencicipnya merasa ketagihan. Sekali mangkuk kecil jeli habis disantap, tak akan mengenyangkan hingga para pelayan harus membeli lagi untuk memuaskan selera. Namun, karena jeli keluaran keluarga Yu begitu populer, tak semua orang beruntung dapat membelinya lagi pada kunjungan berikutnya. Beberapa bahkan rela menunggu lama hanya demi menikmati kelezatan jeli tersebut. Keranjang penuh rumput laut yang dibawa Yu Lianhua segera dimasak dengan cekatan. Namun, stok panci dan peralatan memasak terbatas, sehingga hanya cukup untuk jumlah terbatas. Meski semangkuk agar-agar tak cukup mengenyangkan, tapi setelah menyantapnya, rasa lapar seolah terhalau sejenak. Saat waktu istirahat tiba, para pekerja dermaga kerap datang menikmati semangkuk jeli yang menyegarkan, meredakan hawa panas dan mengganjal perut mereka. Mie dingin racikan Lianhua pun laris manis. Ketika satu panci mie sudah habis terjual sementara yang lain belum matang, para pekerja yang tak sabar memilih mie dingin sebagai alternatif. Rasa mie yang lezat di luar dugaan menjadi kejutan tersendiri bagi mereka. Tepung putih maupun tepung gandum utuh yang tersisa di warung mie ludes terjual menjelang malam. Ketika malam menjelang, saat para pekerja datang untuk makan malam, kios keluarga Yu sudah kosong tak tersisa barang dagangan. Setelah menyingkirkan beberapa pekerja dermaga yang masih berkeliaran, keluarga Lianhua mulai membereskan kios dan bersiap pulang. Di tengah kesibukan itu, seorang pemuda bertubuh kekar namun bertinggi sedang, berkulit gelap, melangkah cepat sambil tersenyum, memperlihatkan barisan giginya yang putih paman kedua. Lianhua, apakah kios sudah tutup? Butuh bantuanku? Lianhua segera mengenali pemuda itu, sepupunya yang bernama Heizi. Meski Yu Hai jarang datang ke kediaman keluarga, ia tetap baik hati pada Heizi yang tak banyak tahu tentang latar belakangnya. Heizi, sudah lapar? Ada semangkuk jeli yang gadis kecilmu tinggalkan untukku. Ambil dan makanlah. Dalam beberapa bulan terakhir, perubahan besar nampak pada Yu Heizi. Ia tak hanya tekun menjalani kerja keras fisik, tapi kini sudah menjadi pekerja tetap dermaga di bawah pengawasan Brother Six. Sebagai pegawai tetap, Heizi menerima gaji bulanan, cuti berbayar 2 hari setiap bulan, serta penghargaan atas kerja kerasnya. Status itu membuatnya tak lagi khawatir akan kehilangan pekerjaan maupun penghasilan. Kerja keras Heizi dalam beberapa bulan ini membuat otot-ototnya yang dulu gemuk berubah menjadi kuat dan kekar. Meski bertubuh pendek, kekuatannya tak bisa diremehkan. Beberapa rekan kerjanya bahkan sempat bertanya dengan ragu apakah ia sudah memiliki istri atau calon, berniat menjodohkan putri mereka dengan pria tangguh ini. Heizi pun tak tinggal diam. Ia meminta seseorang meneliti beberapa keluarga dan memilih gadis yang jujur, baik hati, dan cakap, lalu meminta orang tuanya untuk melamar. Nyonya Li semula hendak mencari gadis berdarah bangsawan untuk putranya di kota. Namun akhirnya memilih keponakannya. Kakak keduanya yang memiliki toko kelontong di kota mengalami kecelakaan dan tak bisa memiliki anak lagi setelah melahirkan keponakannya. Meskipun telah mengadopsi anak dari keluarga kakak laki-lakinya, setengah kekayaan keluarga tetap menjadi milik keponakannya, itulah alasan Li memilih gadis itu. Namun Heizi mengenal sepupunya yang 1 tahun lebih tua. Ia menilai sepupunya malah seperti ibunya dan bertubuh gemuk seperti babi, dengan wajah bengkak seperti mayat yang telah direndam berhari-hari. Ditambah lagi, sepupunya dimanja paman kedua dan berwatak sombong. Bahkan ayahnya sering menuduhnya bila keinginannya tak terpenuhi. Kalau itu Heizi yang dulu, mungkin ia akan menurut pada pengaturan ibunya dan bertunangan demi harta keluarga. Namun selama beberapa bulan bekerja di dermaga, bukan hanya tubuhnya yang berubah. Sikap pekerja dermaga yang jujur dan baik memengaruhi nilai-nilai hidupnya. Meski kini Heizi hanya seorang pekerja kecil dengan gaji 1 tael perak sebulan, penghasilan itu cukup untuk menghidupi keluarganya yang terdiri dari 4 orang. Bila bekerja keras dan naik pangkat, penghasilannya bisa mencapai 2 tael perak. Bila mendapat kepercayaan kakak ke-6 dan menjadi mandor, gajinya bisa 5 tael perak per bulan. Setelah berbulan-bulan bekerja, ia bahkan sudah mengumpulkan tabungan sekitar 5 atau 6 tael perak. Mengapa harus mengorbankan kebahagiaan demi harta? Belakangan ia menyadari bahwa menikah harus dengan sosok seperti bibi keduanya, yang bijaksana dan mampu mengatur rumah serta urusan luar.
Lihatlah keluarga paman keduanya kaya raya dan sejahtera karena kerja keras. Sementara keluarganya sendiri, ayahnya tak punya keahlian, ibunya seperti botol minyak yang licin, tak tahu cara mengendalikannya, dan neneknya yang mengatur keuangan sehingga keluarga sering kekurangan makanan. Maka setelah memeriksa putri beberapa rekan, Heizi memilih gadis dari keluarga termiskin. Ibu rumah tangga keluarga itu meninggal 2 tahun lalu karena sakit, memaksa mereka menjual sebagian tanah ladang untuk biaya pengobatan. Kini keluarga bergantung pada gaji suami gadis itu. Anak perempuan itu adalah sulung dalam keluarga. Sejak ibunya tiada, ia memikul tugas membersihkan ladang sayur dan merawat 4 adiknya. Gadis itu sangat cakap, menjaga rumah tetap rapi meski baru berusia 10 tahun. Pakaian adiknya selalu bersih dengan tambalan yang rapi. Ia tampak tahu benar cara menjalani hidup. Ketika menikah, tentu harus dengan wanita sepertinya. Awalnya Nyonya Li keberatan, namun perkataan Heizi mengubah pendiriannya. Bu, aku menikahi istri, bukan leluhur. Apakah maksudmu sepupuku akan membantu ibu bekerja? Atau menjagamu di masa tua? Dia memang seperti itu. Bahkan paman dan bibi keduaku bisa kena marah olehnya. Bisakah kau tahan amarahnya? Li Si pun berpikir sejenak. Benar, keponakannya memang tak bisa merebus air. Kalau mereka hidup sendiri, siapa yang akan mengurus siapa? Putranya berbakti dan tahu bagaimana menghargai istri. Hei, kau terlalu banyak berpikir. Putraku bukan paman keduanya. Dia pria sederhana dan setia. Meski dulu murah hati, ia tahu mencintai istrinya. Menantu perempuan yang ia sukai tak seperti Nyonya Liu yang pemarah. Dia melakukan apa yang semestinya, berani berkata apa yang harus dikatakan. Kebanyakan anak laki-laki berada di pihak menantu perempuan mereka, sementara Nyonya Li sendiri tidak akur dengan ibu mertua dan menantu perempuannya. Itu urusan nanti saja. Kini terminal pelabuhan beroperasi 2 shift, malam dan siang. Hari ini Yu Heizi bekerja shift siang di warung mie, dan saat hendak pulang, ia melihat paman kedua serta putrinya sedang membersihkan kedai mie. Ia lalu mendekat, menawarkan bantuan. Saat membantu Lian Hua memuat keranjang dan peralatan ke kereta keledai, Heizi tak kuasa menahan godaan dan mencicipi semangkuk jeli dingin untuk menghilangkan rasa panas. Ia sudah lama mendengar dari rekan kerja bahwa keluarga paman keduanya menjual jeli hari itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga, dan ia takut jika hanya makan tanpa bayar, orang lain akan mencemoohnya. Biasanya bila Xiaolian datang menjajakan sayuran rebus, ia akan minta seseorang membelikan agar tak dianggap mengandalkan gratisan. Namun hari ini berbeda. Para pekerja sibuk membicarakan kelezatan jeli, hingga ia sungkan mendatangi kios. Baru setelah paman kedua menutup kios, ia berani datang. Tak disangka, paman kedua meninggalkan semangkuk jeli khusus sebagai hadiah. Setelah makan jeli, Heizi hendak membayar, tapi Yu Hai melarangnya dengan tegas. Kenapa harus bicara soal uang di keluargaku? Ini cuma semangkuk jeli. Paman kedua akan marah kalau kau ambil uang lagi. Ia pun mengundang Heizi untuk datang kapan saja ke pergola, mencicipi jeli atau mie dingin saat lapar atau kepanasan. Kalau kau tak bisa menulis 2 karakter dalam 1 goresan, jangan terlalu banyak omong di luar sana. Mulai sekarang, kedua saudara perempuanku akan menganggapmu sepupu yang mendukungku. Setelah pembicaraan panjang itu, Heizi malu membahas uang lagi. Ia berjanji akan datang kapanpun ada waktu luang untuk membantu mengangkat mangkuk dan mencuci piring. Lian Hua pun mentraktir mie dingin dan jeli tanpa menyebut uang, membuat Heizi bekerja lebih bersemangat. Dengan menaiki kereta keledai paman kedua, Heizi bersama ketiga pamannya pulang ke desa. Anak-anak yang bermain di pintu masuk desa berkumpul menyambut kedatangan mereka. Bertanya beragam hal. Lian Hua, kudengar Hua Lu bilang kamu ingin mengumpulkan sayur laut dari pantai. Benarkah? Xiaolian, rumput laut itu mirip rumput biasa. Apa bisa dijual? Korel jangan sampai menipu kita. Ya? Lian Hua, aku sudah kumpulkan sekeranjang penuh hari ini, jangan bilang kamu tak mau menerimanya. Iya. Karena petik rumput laut, aku sampai lupa menanam pikuet, sampai ibuku marah. Jangan sampai kami kerja sia-sia. Kebisingan itu membuat Lian Hua terganggu, hingga akhirnya ia memberi kepastian. Tenang saja, aku sudah minta Korel menyebarkan berita. Aku takkan biarkan kalian bekerja sia-sia. Rumput laut kalian akan kuantar ke tempat panen makanan laut, dan aku akan bantu menimbangnya saat pulang nanti. Mendengar itu, teman-teman yang menunggu di pintu desa segera berlari pulang satu persatu, takut terlambat dan keluarga Yu sudah mengumpulkan cukup banyak sayur laut dan tak mau menerima tambahan. Yu Lian Hua pulang ke rumah, mandi air hangat, berganti pakaian, lalu keluar. Di depan rumah, berkumpul kerumunan remaja yang membawa keranjang penuh rumput laut. Yu Hai merasa iba pada putrinya, lalu meminta Lian Hua duduk sementara ia sendiri pergi mengumpulkan rumput laut untuk membantu putrinya. Memang benar pepatah mengatakan, kekuatan terletak pada jumlah. Jangan lihat berapa banyak rumput laut di satu keranjang, tapi lihatlah keranjang-keranjang banyak orang. Setelah semua terkumpul, beratnya mencapai 3 hingga 400 kg,
hampir menghabiskan isi keranjang keluarga Lian Hua. Yo Coral memegang seikat uang tembaga dengan bangga. Hari itu, dia bahkan menyuruh adiknya yang sedang menyulam mas kawin di rumah untuk ikut memetik rumput laut. Hasil panen mereka cukup banyak, terjual lebih dari 40 keranjang. Meski baru-baru ini keluarga mereka memperoleh banyak penghasilan dari beternak ayam, uang sebanyak 40 yuan tetap berarti karena diperoleh dari kerja keras sendiri. Ibunya berjanji akan menyimpannya untuknya. Kini ia memiliki uang pribadi, dan berniat memetik lebih banyak rumput laut demi menambah perbendaharaan kecilnya. Nyonya Liu berdiri di halaman, menatap keranjang-keranjang rumput laut dengan penuh kekhawatiran. Berdasarkan pengalamannya, setiap kali putrinya mendapat ide baru, bisnis memang berkembang pesat selama 3 hari pertama, namun kemudian perlahan menurun. Saat ini mereka hanya menjual 20 hingga 30 kg jeli rumput laut, sementara rumput laut yang terkumpul mencapai 3 hingga 400 kg. Cuaca sedang terik, bagaimana jika sayur laut itu cepat membusuk? Lian Hua, dengan senyum menenangkan, menggenggam tangan Liu Si dan berujar lembut, "Ibu, janganlah gundah gulana. Rumput laut ini dapat kita olah menjadi sayuran kering, dan ketahanannya mencapai 1,5 tahun. Kelak, rumput laut di lautan tentu akan kembali melimpah, jadi tak ada salahnya kita menyimpan lebih banyak." Mendengar penuturan sang putri, hati Nyonya Liu pun tenteram. Bersama kedua putrinya, ia tekun membersihkan hasil panen laut itu dan menjemurnya di atas tikar jerami yang bersih. 3 hingga 400 kati rumput laut cukup menyita waktu ketiga wanita itu. Untunglah, tak lama kemudian, Nyonya Fang datang bersama kedua gadisnya. Melihat betapa sibuk dan bercucur keringatnya sang putri baptis, Nyonya Fang tak tega berdiam diri dan segera bergabung membantu. Bukan kali pertama Nyonya Fang turun tangan. Ia adalah sosok ibu yang tak tahan melihat putrinya bersusah payah, sementara Lian Hua adalah gadis yang tak mengenal lelah. Sejak itu, Nyonya Fang selalu bekerja tanpa pamrih bersama putrinya. Bagaimana mungkin kedua gadis yang dekat dengan keluarga itu hanya menonton sementara sang nyonya rumah bekerja keras? Maka, keluarga Yu pun mendapat tambahan 3 tenaga sukarela. Rumput laut yang baru dicuci menebarkan sedikit aroma amis. Nyonya Fang membungkuk hendak meletakkan rumput laut yang telah bersih ke dalam bingkai di atas tikar jerami untuk dikeringkan. Tiba-tiba, bau amis menusuk hidungnya, membuatnya tak kuasa membungkuk dan memuntahkan beberapa kali isi perutnya. "Nyonya, gerangan apakah yang terjadi padamu?" Linglong yang berada di sisinya terkejut melihat Nyonya Fang tiba-tiba muntah. Ia buru-buru membantu sang nyonya duduk di tepi, menuangkan secangkir air hangat dari kendi tanah, dan mengawasinya meminumnya. Setelah meneguk air hangat yang terasa sedikit manis itu, Nyonya Fang merasakan sesak di dadanya berkurang banyak. Ia tersenyum dan berkata kepada Lian Hua yang menoleh dengan cemas, "Aku baik-baik saja, janganlah kau segugup Linglong. Mungkin hanya karena aku tak tahan dengan bau rumput laut ini. Cao Er, Ibu baptis akan baik-baik saja setelah beristirahat sejenak." Nyonya Liu tertawa kecil dan menimpali. "Dulu, saat pertama kali menikah di desa Dongshan, aku pun tak tahan dengan bau makanan laut. Baunya begitu amis hingga membuatku ingin muntah. Ayahmu bahkan mengira aku mengandung." Yu Lian Hua mendekatkan hidungnya ke arah rumput laut dan menghirupnya. Bau amisnya ringan, mirip dengan bubur makanan laut yang biasa ia masak untuk ibu baptisnya. Beberapa bulan terakhir ini, ibu baptisnya tak pernah mencicipi makanan laut, bahkan ia tak pernah melihatnya muntah saat membersihkan ikan laut. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba tak terbiasa dengan aroma ini? Tiba-tiba, ia mendengar gumaman ya dari Nyonya Liu, dan matanya seketika berbinar. Ayah dan ibu baptisnya telah pulih sepenuhnya setelah menjalani pengobatan dengan air batu roh. Ibu baptisnya baru menginjak awal 30-an, dan ayah baptisnya baru berusia 40-an. Hubungan mereka sangat baik, jadi bukanlah hal yang mustahil jika mereka tengah menantikan kehadiran buah hati. Lian Hua meletakkan rumput laut di tangannya, dengan saksama menghilangkan bau amis di jemarinya, lalu menghampiri Nyonya Fang. Ia meraih tangan ibu baptisnya dan meletakkan jari-jarinya di pergelangan tangannya. Nyonya Fang memperhatikan putri baptisnya memeriksa denyut nadinya dengan santun. Raut wajahnya yang lembut tampak begitu serius. Ia pun berseloroh, "Hei, dokter ajaib kecil, kita unjuk kebolehan lagi. Apa gerangan diagnosamu? Cepat beritahu ibu baptis." Saat itu, Fang Fangzhen membawa sekeranjang rumput laut bersih dari halaman belakang. Ia melihat putri baptisnya tengah memeriksa denyut nadi istrinya dan berkata sambil tersenyum, "Menantu perempuan, jangan terlalu percaya. Putri kita ini memang berbakat dalam mempelajari ilmu kedokteran. Terakhir kali, Dr. San dari Tong Rentang bertemu denganku dan memuji putriku atas kemampuannya. Jika ia bisa fokus belajar, kelak ia pasti takkan kesulitan menjadi seorang tabib wanita di istana." Tabib wanita istana bertugas memeriksa kesehatan para wanita bangsawan dan mendiagnosis serta mengobati penyakit-penyakit yang bersifat pribadi. "Baiklah, calon tabib wanita, kita. Bisakah kau membantu ibu baptis mendiagnosis sesuatu?" Nyonya Fang merasa kesehatannya semakin membaik sejak tinggal di desa Dongshan, terutama setelah menjalani diet obat yang diracik khusus oleh putrinya.
Kini ia merasa begitu kuat hingga mampu menumbangkan seekor kerbau. Namun, kejadian muntah beberapa kali tadi membuat putrinya tampak khawatir. Perasaan manusia memang saling timbal balik. Lian Hua begitu peduli padanya. Dan Nyonya Fang pun menyayanginya layaknya putri kandung sendiri. Betapapun sakitnya ia tak pernah merasa cukup menerima perhatian dari Lian Hua. Meskipun Yu Lian Hua baru menguasai setengah dari ilmu pengobatan, ia masih mampu mendiagnosis denyut nadi kehamilan. Alisnya terangkat, dan meskipun masih awal bulan, ia yakin dapat merasakan denyut nadi yang licin. Melihat kondisi denyut nadi ibu baptisnya, ia tampak sehat. Namun seorang wanita hamil tetap harus lebih berhati-hati dan mengurangi pekerjaan. Fang Fangzhen melihat raut wajah putrinya, merasa lega, dan bertanya, "Putriku, apakah ibu baptismu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, bahkan sangat baik. Jika diagnosisku benar, dalam 8 bulan lebih sedikit, aku akan memiliki seorang adik laki-laki atau perempuan." Yu Lian Hua begitu yakin dengan diagnosisnya. Ia menatap ayah baptisnya dengan senyum lebar di wajahnya. Fang Fangzhen mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, "Asalkan tidak apa-apa katamu tadi? Adik laki-laki atau perempuan? Bukan itu yang kumaksud." Fang Fangzhen, yang agak lambat memahami, tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya terbelalak, dan ia menekan kegembiraan yang membuncah di hatinya. Ia melangkah maju, meraih lengan putri baptisnya, dan terus bertanya. Nyonya Fang duduk terpaku, seolah tubuhnya telah terkena mantra penahan, menatap putrinya dengan tercengang, seolah ingin memastikan dari wajahnya apakah ia sedang melihat sebuah lelucon. Yu Lian Hua belum pernah melihat ayah baptisnya begitu bersemangat sebelumnya. Meskipun hatinya tengah berdebar, ia tetap mengendalikan kekuatan di tangannya dan tidak membuat putrinya merasa tidak nyaman sama sekali. Lian Hua sangat tersentuh. Ia awalnya ingin menggoda ayah baptisnya dengan beberapa patah kata. Namun saat ini ia menahan semua pikirannya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Berkata, "Ayah baptis, engkau tak salah dengar. Yang baru saja kuduga adalah denyut nadi kehamilan. Ibu baptis pasti mengandung. Apakah ini benar?" "Hahaha. Aku akan menjadi seorang ayah. Cuyun, kita juga akan memiliki anak sendiri." Fang Fangzhen menari dengan gembira seperti anak kecil. Ia mengabaikan tatapan semua orang di keluarga Yu dan dengan hati-hati memeluk istrinya. Nyonya Fang belum pernah dipeluk suaminya seperti ini di depan umum. Ia tersipu dan mendorongnya dengan lembut, meludahinya, dan berkata, "Belum pasti. Kenapa kau seperti orang gila? Besok aku akan pergi ke kota menemui Dr. San untuk memastikannya." Meskipun Nyonya Fang juga sangat gembira, ia menikah dengan Jenderal Fang, yang 10 tahun lebih tua darinya, pada usia 14 tahun dan belum dikaruniai seorang anak pun selama 20 tahun pernikahan mereka. Meskipun tabib istana telah memastikan bahwa bukan ia yang mandul, ia tetap merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Bahkan seorang pria sekalipun akan merasa kehilangan jika tak memiliki keturunan, apalagi seorang wanita. Suaminya pun mengetahui kesedihan di hatinya, dan tanpa menghiraukan martabatnya, ia pergi kemana-mana mencari nasihat medis. Ketika ia mendengar bahwa ada seorang tabib ajaib yang bisa mengobati kemandulan di suatu tempat, ia dengan tekun pergi mencari pengobatan. Sayangnya, takdir seolah tak berpihak pada kesungguhan pasangan itu, dan tak ada tanda-tanda kehamilan di perut istrinya selama 20 tahun. Seiring berjalannya waktu, ia kehilangan semua harapan. Namun tiba-tiba putri baptisnya mengatakan bahwa ia mungkin hamil. Mengingat rasa mual yang dialaminya tadi, Nyonya Fang merasakan secercah harapan di hatinya. Keluarga Yu pernah bercanda bahwa Lian Hua telah diajari oleh dewa, dan kini ia sangat berharap lelucon itu menjadi kenyataan. Mungkin Lian Hua benar-benar bintang keberuntungannya dan bisa memberinya masa depan yang berbeda. Fang Fangzhen memperlakukan istrinya layaknya porselen rapuh, bahkan gerak lengannya saat memeluk istrinya pun begitu hati-hati. Ia menyeringai lebar dan berkata, "Menantu perempuan, aku tak perlu kepastian dari dokter. Sebulan terakhir ini, seleramu telah berubah. Dulu, kau tak menyukai makanan asam, dan jarang sekali menggunakan cuka dalam masakan di rumah. Akhir-akhir ini, kau begitu tergila-gila dengan rasa asam hingga bahkan makanan laut pun kau tambahkan beberapa tetes cuka ke dalam supnya. Kau bisa menghabiskan sebagian besar ikan asam manis dan iga babi asam manis buatan putrimu. Selain itu, kau yang biasanya bangun pagi, kini lebih suka tidur. Kau pasti hamil, bayi kita ini sedikit pemalas." Mendengar penuturan itu, Nyonya Liu buru-buru mengucapkan selamat. "Mendengar apa yang dikatakan kakak Fang, kakak ipar, kehamilanmu pasti sudah sangat dekat. Saat aku mengandung Shito kecil, aku juga sangat menyukai makanan asam. Aprikot hijau di pohonnya bisa membuat gigi orang lain ngilu, tapi aku memakannya dengan lahap. Anak laki-laki asam dan gadis pedas, kakak iparku kali ini pasti akan melahirkan seorang putra yang gemuk." Nyonya Liu telah melahirkan 3 putra dan 4 putri. Jadi ia adalah wanita yang berpengalaman. Ketika ia mengatakan ini, hati Nyonya Fang yang sedikit gelisah menjadi tenang. Ia dengan lembut meletakkan tangannya di perutnya, dengan senyum bahagia di wajahnya, dan berbisik lembut, "Baik laki-laki maupun perempuan,
Keduanya adalah anugerah terbaik yang Tuhan berikan padaku. Yu Lianhua merangkul lengan ibu baptisnya, tertawa riang seperti lonceng perak, dan berkata, Ibu baptis, sebaiknya aku meminta ayah baptis untuk mengantarmu ke kota besok. Sekalian aku akan bertanya pada Dokter San tentang pantangan untuk wanita hamil, lalu membeli suplemen. Jangan salahkan adikku. Fang Fangzhen tersenyum lebar seperti orang bodoh dan terus mengulang. Ya, ya, beli lebih banyak suplemen. Istriku sulit hamil, jadi ia harus mengonsumsi suplemen yang baik. Keluarga Yu Lianhua juga turut berbahagia dengan tulus untuk pasangan Fang Fangzhen. Pasangan ini telah menikah selama lebih dari 20 tahun, dan usia mereka sudah lebih dari 40 tahun. Adakah yang lebih membahagiakan daripada akhirnya mereka bisa memiliki keturunan sendiri? Dengan kabar gembira ini, semua orang merasa semakin bersemangat untuk bekerja. Dengan upaya bersama, 3 atau 400 kati rumput laut itu berhasil dicuci dan dikeringkan dalam waktu singkat. Nyonya Fang, yang ingin membantu, disingkirkan oleh semua orang sebagai target perlindungan utama. Setelah Nyonya Fang meminum air hangat yang dicampur dengan air lingxi, ia tak lagi merasa tidak nyaman, bahkan makan setengah mangkuk nasi saat makan malam. Keesokan paginya, Fang Fangzhen membawa istrinya ke kota. Yu Hai dan putrinya tetap mengendarai gerobak keledai menuju dermaga. Tadi malam, Xiao Lian dengan tenang menghitung keuntungan hariannya di depan keluarganya. Seiring berkembangnya dermaga, harga-harga secara bertahap meningkat. Semangkuk mie gandum biasa yang dulunya berharga 1 sen, kini naik menjadi 2 sen. Mie putih berharga 3 sen per mangkuk, mie dingin berharga 4 sen per mangkuk, dan jeli berharga 5 sen per mangkuk. Penghasilan satu hari mencapai lebih dari 2 tael perak, lebih dari 2.000 yen. Bisa dibayangkan betapa banyak mangkuk mie dingin dan jeli yang mereka jual dalam sehari. 2 tael perak mungkin tak berarti banyak bagi keluarga Yu saat ini. Namun, bagi Xiao Lian, jumlah itu sangatlah besar. Dulu, penjualan sayur rebus, meskipun harganya naik menjadi 2 sen per potong, hanya menghasilkan beberapa ratus sen sehari. 1 tael perak dibagi 2 dengan adik perempuannya, dan penghasilannya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Yang terpenting, semua uang ini adalah uang pribadinya. Sebelum keluarganya berpisah, ia merasa memiliki 2 atau 3 koin tembaga adalah jumlah uang yang sangat besar. Sekarang dengan tabungan lebih dari 100 tael perak, ia masih menjadi yang termiskin di keluarganya. Bahkan Xiao Shitou, yang sedang belajar di kota, memberikan sedikit untuk ini dan itu, dan memiliki lebih banyak tabungan daripada dirinya. Namun, jika kekayaannya terus bertambah seperti ini, kekayaannya akan segera berlipat ganda. Yu Xiaolian tiba-tiba merasa sangat termotivasi. Bisnis jeli di dermaga membuat Lianhua sangat sibuk selama beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, dia bangun subuh setiap hari, mengemudikan kereta keledai bersama Xiaolian, dan berjalan keluar dengan panci jeli pertama yang dibuat dengan bantuan Liu. Usai tidur siang di gerobak keledai, sesampainya di dermaga, kami merebus minyak cabai dan membuat bumbu tanpa henti, lalu menguleni, menggulung dan memasak mie lalu menyambut pelanggan gelombang pertama. Di musim panas, toko-toko lain yang menjual makanan sedang memasuki musim sepi. Namun bisnis adik perempuan dari toko jeli keluarga Yu sedang booming seperti cuaca musim panas ini. Bukannya tidak ada yang datang untuk menanyakan cara membuat jeli. Bahan-bahan yang bagus untuk membuat jeli sulit didapat. Oleh karena itu, Sister Lianhua menutup erat keranjang berisi rumput laut. Mereka juga secara khusus menyiapkan ruang di gudang warung mie sebagai ruang penyimpanan. Kamu bisa datang ke toko untuk makan jeli ya? Anda tidak bisa pergi ke ruang penyimpanan orang lain. Panci yang digunakan untuk memasak rumput laut ditutup dengan penutup yang tebal agar tidak ada orang yang membukanya secara diam-diam dan untuk mempercepat proses memasak. Musim panas ini, entah kenapa, rumput laut berhamburan ke pantai setiap hari setelah air surut. Lianhua bertanya-tanya apakah ada guncangan di dasar laut, yang menyebabkan rumput laut yang tumbuh di dasar laut ini pecah, dan kemudian melayang ke pantai mengikuti arus air pasang. Mereka yang ingin mengetahui resep agar-agar tidak pernah menyangka bahwa rumput laut yang mengapung di mana-mana di pantai adalah resep membuat agar-agar. Setelah beberapa hari melakukan hal ini, bisnis akhirnya stabil. Namun, bisnis ini membutuhkan memasak, membumbui, dan menyajikan kepada pelanggan. Xiaolian pasti akan terlalu sibuk sendirian. Dan ayah baptis Lianhua datang kepadanya secara pribadi lebih dari sekali untuk memintanya meluangkan waktu untuk merawat ibu baptisnya. Terakhir kali saya pergi ke kota, setelah Nyonya Fang dipastikan hamil, kota Fang Fang memperlakukannya seperti telur burung phoenix, memegangnya di tangannya, berharap dia bisa tinggal bersama menantu perempuannya 12 jam sehari, karena takut dia akan tersandung. Baru-baru ini, ada masalah besar di pelabuhan untuk diperiksa, dan dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia harus memohon bantuan putrinya. Putrinya memiliki keterampilan medis yang baik dan pandai menutrisi jamu, sehingga dia dapat yakin jika dia mengikutinya. Lianhua meminta pamannya yang bekerja di dermaga untuk mengirim pesan kepada bibinya yang menganggur di rumah, memintanya untuk bergabung dengan Xiaolian dalam bisnis ini. Meski bisnis mie jeli termasuk bisnis kecil-kecilan, namun setelah dikurangi biaya sehari,
Kedua keluarga bisa berbagi minimal 1 tael perak, yaitu 30 tael dalam sebulan. Hampir tidak ada pengusaha di dermaga yang bisa mengungguli keluarganya. Bibi tertua datang keesokan harinya bersama putri kecilnya. Putri sulungnya, Liu Feifeng, hampir berusia 17 tahun. Dia telah bertunangan selama 2 tahun dan berencana menikah pada akhir tahun ini. Dia harus mempersiapkan pernikahannya di rumah. Nyonya Han berencana memberikan semua 50 tael perak yang dia habiskan untuk membantu Lian Hua menjaga toko kepada putri sulungnya sebagai mas kawin. Bagaimanapun, putri sulung juga pergi membantu. Putri kedua, Liu Feiying, berusia 14 tahun dan baru saja dijodohkan. Setelah mendengar dari Lian Hua bahwa menikah muda bukanlah hal yang baik bagi seorang gadis, Han memberitahu calon mertuanya bahwa dia harus menjaga putrinya sampai dia berusia 16 atau 7 tahun sebelum menikahinya. Mertua pun setuju, namun tidak setuju. Semua orang di desa Xishan tahu bahwa Liu bersaudara telah menghasilkan banyak uang dengan menjual semangka bersama saudara iparnya. Putra tertua keluarga Liu tidak memiliki anak laki-laki, jadi uang yang diperolehnya membeli sebuah toko untuk setiap putrinya di pelabuhan yang baru dibangun sebagai mas kawin. Putri sulung menyiapkan 50 tael perak untuk mas kawinnya saja. Untuk uang sebanyak itu, apalagi desa Xishan, bahkan di dekat desa Shiliba, tidak ada seorang pun yang bersedia memberikan mahar kepada putrinya. Sejak saat itu, orang yang datang untuk meminta ciuman hampir menyamakan ambang batas keluarga Liu. Setelah melalui banyak seleksi, Han memilih sebuah keluarga di pinggiran kota untuk putri keduanya, yang dianggap sebagai keluarga kaya yang langka di desa Xishan. Keluarga ini memiliki lebih dari 30 hektar tanah subur, dan jumlah penduduknya relatif sederhana. Pasangan yang lebih tua dikenal karena temperamennya yang baik. Salah satu saudara laki-lakinya telah menikah dan memiliki seorang putra. Begitu anak bungsu menikah, pasangan yang lebih tua akan bersiap untuk hidup sendiri. Tanah dan harta benda akan dibagi rata. Pasangan yang lebih tua akan mengikuti yang lebih tua, dan yang lebih tua kedua akan diberikan sejumlah beras untuk masa pensiun setiap bulan. Justru karena alasan inilah meskipun keluarga ini tidak memiliki kekayaan terbesar di antara mereka yang melamar, keluarga Han memilih keluarga ini untuk putri kedua mereka. Harga keluarga Liu telah meningkat. Tak hanya putri kedua keluarga Han, putri bungsu yang baru menginjak usia 12 tahun pun didekati untuk melamarnya. Pertama, Nyonya Han merasa gadis kecilnya masih muda dan ingin dia bersenang-senang selama 2 tahun lagi. Kedua, dia merasa keluarganya hanya perlu bekerja dengan keluarga kakak iparnya selama 2 tahun lagi. Situasi keuangan keluarga jelas tidak seperti ini, dan mungkin ada lebih banyak peluang untuk dipilih di masa depan. Putra tertua keluarga Liu dan keluarga Han gelisah. Segera setelah semangka keluar dari pasar, Liu Pei berlari ke dermaga untuk melakukan kerja keras lagi. Saudara enam suatu kali mendekatinya dan bertanya apakah dia ingin menjadi karyawan tetap. Liu Pei berpikir untuk menjual semangka setiap akhir musim semi, jadi dia menolak kebaikan kakak keenam. Pekerja sementara di dermaga tidak mendapatkan pekerjaan setiap hari. Namun, demi Lian Hua, kakak keenam menugaskannya bekerja setiap hari, dan bahkan gajinya dibayarkan sesuai standar pekerja formal. Tuan Han telah menganggur di rumah selama beberapa waktu, dan dia sudah lama berpikir untuk berbisnis untuk menghasilkan uang. Sebelum dia dapat mengambil keputusan, suaminya menyampaikan kabar baik kepadanya. Lian Hua, pamanmu bilang kamu membuat makanan baru? Dia bilang kalian berdua terlalu sibuk, jadi izinkan aku membantu. Jika kamu butuh sesuatu dari bibimu, tanyakan saja. Han tidak pernah meragukan keterampilan keponakan kecilnya ini dalam membuat makanan. Nona Han terbiasa memasak di rumah, jadi mencampur dan menggulung mie bukanlah masalah sama sekali baginya. Lian Hua memberinya tugas membuat mie dingin. Adapun sepupu kecilnya Liu Feiyan, dia cepat dan berhati-hati seperti ibunya. Lian Hua memintanya untuk membantu menyajikan jeli dan mie dingin kepada para tamu. Dengan cara ini, Xiao Lian hanya perlu membuat jeli dan membumbui jeli dan mie. Baik Han dan Liu Feiyan pandai bekerja. Setelah kesibukan awal, mereka segera memulai. Hei, bagaimana kabarmu? Kalian berdua tidak membantu, kan? Liu Pei, yang telah selesai memuat satu kapal penuh barang, membawa serta keponakan tertuanya Liu Ziwei, menyeka keringat dengan kerah mantelnya saat dia melangkah mendekat. Liu Ziwei sekarang menjadi karyawan di bawah saudara keenam. Tuan Han memasukkan mie yang sudah matang ke dalam air es, memutar matanya ke arahnya, dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu kita berdua makan gratis? Bagaimana kamu masih merepotkanku saat membuat mie? Liu Feiyan dengan cepat menuangkan 2 mangkuk air matang dingin, satu untuk masing-masing ayah dan sepupunya. Dia tersenyum misterius dan berkata, Ayah, ayo hilangkan dahagamu dengan semangkuk air. Liu Pei sangat haus hingga tenggorokannya dipenuhi asap. Dia mengambilnya dan minum banyak. Rasa segar langsung masuk ke hati. Lebih memuaskan dibandingkan meminum air dingin dari sumur saat dode. Setelah menghabiskan air es dalam satu tarikan napas, Liu Pei menghela napas panjang dan berseru, Gadis Yan Er, beri aku semangkuk lagi untuk ayah. Lian Hua, dari mana kamu mendapatkan air sumur sedingin itu?
Liu Feiyan membawakan mangkuk lain dan bergegas berkata, "Ayah, sepupuku benar-benar luar biasa. Di musim panas, dia benar-benar bisa membuat es. Air es ini didinginkan dengan es batu. Ini musim panas yang terik. Dari mana datangnya es? Mungkinkah Nona Lianhua adalah peri kecil yang bisa mengubah air menjadi es?" Hao tua, dengan penuh panas, duduk di bawah punjung, mengambil kipas angin di toko, dan mengipasi dirinya sendiri dengan penuh semangat. Mendengar ini, dia menyela seolah bercanda. Lianhua juga menuangkan semangkuk air es untuknya, dengan 2 es batu mengambang di atasnya. Tong besar di warung mie menjadi alat istimewanya untuk membuat es. Mie dingin dan agar-agarnya didinginkan dengan air es dan es batu sehingga lebih dingin dan menyegarkan. Old Hao membuka matanya lebar-lebar dan menatap bongkahan es seukuran telur merpati. Kemudian dia mengambilnya dengan tangannya, melihatnya sebentar, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, klik, klik, dan terus mengatakan bahwa dia puas. Ketika orang lain yang datang menunggu makan malam melihatnya, mereka pun meminta semangkuk air es. Sambil mengaduk jeli, Xiao Lian berkata sambil tersenyum, "Total kita hanya punya seember es. Jika kita makan semuanya, jeli dan mie dingin tidak akan ada air es untuk menjaganya tetap dingin. Apakah kalian ingin makan jeli hangat dan mie dingin?" Mendengar hal tersebut, para pekerja dermaga yang sederhana itu tertawa dan menyerah pada gagasan tersebut. Beberapa orang dengan pikiran lebih bersemangat berkata dengan lantang, "Xiao Lian, saya tahu air es ini tidak mudah didapat, dan kami tidak meminumnya secara gratis. Semangkuk air es hanya berharga 1 sen. Bagaimana menurut Anda, jika seseorang membawa uang ke rumah Anda, tentu saja tidak mungkin untuk mengeluarkannya." Lianhua, yang sedang membuat es di dalam, mendengar ini dan buru-buru keluar dan berkata, "Karena paman sudah menyebutkan ini, akan sangat tidak menyenangkan jika kita mundur. Oke, mulai sekarang kita akan menambah bisnis lain, menjual air es." Xiao Lian bertanya dengan cemas, "Adik, membuat es itu tidak mudah. Orang kita sedikit, bisakah kita sibuk? Maksudnya, hanya dengan 1 tong, bisakah kita menyediakan cukup es?" Lianhua tersenyum dan berkata dengan keras, "Jika ini nyaman bagi semua orang, ayo sibuk. Jangan khawatir, buatlah lebih banyak es setiap hari." Yang dimaksud Lianhua adalah besok dia akan meminta ayahnya memperluas kios mie dan membangun ruang penyimpanan yang layak dengan 2 tong besar. Asalkan proporsi sendawa dan air tercampur rata dan air dimasukkan ke dalam ember besi, tidak akan ada masalah. Namun, konsumsi air pasti akan meningkat drastis di masa depan, dan air harus diambil dari desa-desa terdekat, dan hal ini sangat merepotkan. Namun, uang dapat membuat perbedaan, dan mereka dapat mempekerjakan seseorang untuk membantu membawa air. Beberapa sen per mobil, tetapi masih ada orang yang mau melakukan bisnis ini. Setelah menambah jasa penjualan air es, bisnis kakak beradik Yu semakin sejahtera. Di hari yang panas, setelah berkeringat, meminum semangkuk air es yang menyegarkan pasti akan menghilangkan dahaga dan menghilangkan rasa panas. Panasnya sudah mereda dan nafsu makan saya meningkat. Semangkuk mie atau jeli dingin akan sangat menyegarkan. Dengan bibi dan sepupunya sebagai pembantu, Lianhua secara alami akan bebas merawat ibu baptisnya yang sedang hamil. Ada banyak pepohonan di gunung, dan lingkungan tempat tinggalnya cukup sejuk. Nyonya Fang tidak mual seperti saat dia hamil. Dia berjalan-jalan di hutan setiap pagi dan malam seperti biasa, mengagumi pemandangan yang indah dan lain sebagainya. Nyonya Fang bisa duduk dengan tenang kali ini, dan Lianhua memeriksa denyut nadinya setiap hari. Ia merasa selama ia tidak melakukan pekerjaan fisik apapun dalam 3 bulan pertama, aktivitas yang sesuai tetap diperlukan. Dari segi nutrisi, Lianhua memasak makanan lezat untuk ibu baptisnya dengan cara yang berbeda setiap hari. Menghadapi pemandangan alam Xishan setiap hari, dan ditemani oleh putri baptisnya yang berbakti. Selain tidak bisa mencium bau amis makanan laut, tidak ada yang membahayakan Bu Fang yang sedang dalam mood yang baik. Lianhua bercanda dan berkata, "Adikku pasti orang yang berbakti dan berperilaku baik. Dia tahu ibu baptisku kesulitan hamil, jadi aku tidak tega menyiksamu." Nyonya Fang menepuk dahi gadis kecil itu dengan jari telunjuknya dan menyentuh perutnya, yang perlahan-lahan hamil, mengungkapkan kemuliaan menjadi ibu. "Ini musim ujian masuk perguruan tinggi lagi. Saya berharap semua kandidat mendapat pertolongan ilahi di ruang ujian dan mencapai hasil yang ideal. Ayo." Mentari pagi menyibat tirai kegelapan langit, semilir angin laut membawa hawa dingin yang menyegarkan. Keluarga Yu Hai memulai hari dengan kesibukan seperti biasanya. "Saudara Dahai, apakah engkau sudah bersiap untuk berangkat?" Paman Xuanju dari desa tetangga, menggenggam beberapa tombak besi runcing, dengan penuh semangat membuka pintu kediaman keluarga Yu dan mendesak tanpa henti. Yu Lianhua, yang tengah bersolek diri, terkejut melihat senjata pembunuh di tangan Paman Xuanju dan bertanya dengan nada heran, "Paman Xuanju, apakah engkau berencana untuk berburu di pegunungan? Jika demikian, engkau pasti akan kecewa. Ibuku tidak akan mengizinkan ayahku menginjakkan kaki di gunung." Laksana pepatah, seseorang yang pernah digigit ular akan gentar melihat tali sekalipun. Pengalaman pahit Yu Hai digigit beruang buta di masa lalu telah menorehkan ketakutan mendalam di hati istrinya,
hingga ia bersumpah takkan membiarkan suaminya berburu lagi. Yu Hai pun demikian, ia sangat mencintai istrinya. Demi menenangkan hatinya, ia tak pernah lagi mendaki gunung sejak saat itu. Liu Xuanzu mengayunkan tombak baja di tangannya sambil tersenyum lebar. Ini bukan untuk berburu. Ini untuk memburu hiu. Toko barang kering di Fucheng berani membeli sirip hiu dengan harga selangit. Ayahmu adalah seorang penangkap hiu yang terkenal di 18 desa sekitar sini. Dahulu kala, sebelum keluarga kakekmu membeli perahu baru, ayahmu dan aku adalah rekan seperjalanan yang tak terkalahkan dalam perburuan hiu. Menangkap hiu? Bukankah itu sangat berbahaya? Apakah ayahku menyetujuinya? Yu Lianhua membilas sisa garam hijau dari mulutnya dan bertanya dengan cemas, matanya membelalak penuh kekhawatiran. Yu Hai mengeluarkan seutas jaring ikan khusus dari halaman belakang dan berkata kepada putrinya, ayah sudah berjanji dengan Paman Xuanju untuk pergi melaut hari ini, 2 hari yang lalu. Tinggallah di rumah dan jangan berkeliaran. Ayah akan membuatkan jaring ikan baru untukmu saat ayah berburu hiu. Yu Lianhua mengerjap-ngerjapkan matanya dan berkata dengan nada manis, ayah, Xiao Lian sedang sibuk saat ini dan tidak punya waktu untuk pergi ke laut. Aku hanya akan bermain-main di tepi pantai. Ayah aku belum pernah melihat secara langsung adegan perburuan hiu. Izinkan aku ikut. Aku akan berdiam diri di atas perahu dan tidak akan merepotkanmu. Lautan bukanlah daratan, bahaya senantiasa mengintai. Terlebih lagi, hiu adalah hewan laut yang ganas dan bukan pemakan tumbuhan. Jika gadis kecilnya mengalami hal buruk, bukankah ibu dan ayah baptisnya akan memisahkannya? Yu Hai dengan tegas menolak permintaan Lianhua. Tidak. Jika engkau ingin pergi ke laut, ayah akan mengajakmu suatu hari nanti. Berburu hiu bukanlah kegiatan bersenang-senang, lebih baik engkau tinggal di rumah saja. Melihat bujuk rayunya tak membuahkan hasil, Yu Lianhua dengan kesal pergi ke dapur untuk sarapan. Tiba-tiba, matanya berbinar, ia menggigit bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, jika engkau tidak membawaku, apakah aku tidak bisa pergi sendiri? Kita memiliki batu pembangun langit kecil untuk melindungi tubuh kita, mengapa kita tidak menyelam saja ke dalam air dan mengikuti mereka? Lianhua, yang telah menemukan ide di benaknya, seketika berubah dari lesunya, menghabiskan sarapannya dengan cepat, dan mengantar ayah serta Paman Xuanju ke perahu nelayan baru milik keluarga Liu. Yu Hai melirik putri kecilnya yang melambai riang kepadanya, namun hatinya terasa sedikit tidak tenang. Ia kembali memperingatkan, Caoer, jika engkau ingin berenang, berenanglah 2 kali di perairan dangkal dekat sini, tapi jangan berenang terlalu jauh. Tenagamu belum cukup kuat, hati-hati jangan sampai kesulitan kembali. Aku mengerti, ayah. Berhentilah mengomel, Paman Xuanju sudah tidak sabar. Yu Lianhua menyahut dengan patuh. Begitu Yu Hai dan Liu Xuanzu pergi, ia bergegas pulang, mengganti pakaian, mencondongkan tubuh, memilih tempat yang sunyi, dan melompat ke laut. Langit hari ini begitu cerah, dan sengatan matahari langsung menyinari pasir kuning yang halus. Tak tampak awan atau hembusan angin sepal-sepa. Di kejauhan, laut dan langit tampak menyatu dalam warna yang sama. Di batas antara laut dan langit, warna biru perlahan menyebar menuju pantai. Air lautnya biru jernih laksana langit, berkilauan bagai perak. Yu Lianhua berenang menuju tengah laut, dan dengan bantuan kekuatan spiritual batu pembangun langit kecil, ia mengapung dengan tenang di atas permukaan air. Ia menutup mulutnya dengan tangan dan berteriak ke arah kedalaman lautan. Xiao Bu. Batu butian kecil mengingatkan dengan nada malas, hemat tenagamu. Batu suci ini telah memberikan petunjuk kepada lumba-lumba kecil. Selama engkau muncul di laut, ia pasti dapat menemukanmu. Seolah menjawab perkataan batu butian kecil, tak lama kemudian, seekor lumba-lumba kecil yang lucu dan penurut muncul di hadapan Lianhua. Beberapa hari terakhir ini, Lianhua sibuk dengan urusan di dermaga. Ketika ia tiba di rumah, hari sudah gelap. Bagaimana mungkin ia memiliki waktu untuk pergi ke laut bermain dengan lumba-lumba kecil? Lumba-lumba kecil itu dengan gembira berenang mengelilingi Lianhua. Sesekali, ia menggunakan kepalanya yang halus untuk menggosok lembut lengan Lianhua seperti bayi, dan mengeluarkan suara ahah dari mulutnya, seolah menyalahkan Lianhua karena mengabaikannya akhir-akhir ini. Lianhua dengan lembut membelai kepala lumba-lumba kecil itu dan berkata sambil tersenyum, aku tahu. Aku di sini, bukan? Aku akan sering datang menemuimu untuk bermain sepanjang musim panas. Sekarang, aku memberimu tugas, ajak aku mengejar perahu nelayan. Bisakah kau melakukannya? Lumba-lumba kecil itu seolah mengerti perkataannya. Ia menggerakkan kepalanya sedikit demi sedikit di permukaan laut, lalu dengan cepat meletakkan rumput laut di punggungnya dan berenang dengan cepat ke arah yang ditunjuknya. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.